bisa jadi akan berubah menjadi perbaktian kepada hari Minggu. Perayaan Paskah, perayaan Natal itu udah bisa jadi. Makanya mengapa saya mengutip kutipan dari N.C. Wilson tahun 1981 dari Adventist Review Maret tanggal 5. Dia menulis begini. Di sana terdapat gereja yang betul-betul Katolik dan universal, yang lain yaitu gereja Advent hari ke-7, Seventh Day Adventist Church. Silakan cari. Semenjak itulah gereja pendeta-pendeta Advent termasuk Kuntara, termasuk Wimpi Lenturan mulai mengajarkan Trinitas dan ajaran bapak-bapak gereja. Kalau Anda bertanya, sebentar sekali, terakhir. Berarti awalnya nggak ada ya Jospen ya? Awalnya nggak ada. Sebentar. Nah, jadi tanyalah pendeta-pendeta yang hampir mau mati sekarang, yang udah bau tanah, yang tamatan tahun 50, 60, 70. Mereka akan mengatakan gereja Advent tidak pernah mengajarkan Trinitas. Itu jawaban saya. Terima kasih. Silakan Pak Yosef. Ini sejak 1534 coba cari tahu Kak arti Jesuit. Dari sinilah lahirnya berpisah Katolik dengan Advent. Tapi ini yang tidak masalah Sabat berpisah, masalah Natal berpisah, dalam hal Tritunggal tidak berpisah ini. Cari Jesuit. Jesuit adalah ordo religius pria terbesar. Oh, Ibu nggak boleh dalam gereja Katolik. Ibu Karyana nggak boleh begitu. Ibu Karyana nggak boleh terlalu terbuka. Iya, nggak boleh terlalu terbuka di. Ya kan dibukanya tadi dibilang Kak Darni, kau siapa gembel-gembel kau kasih, karena aku tahu sejarahnya. Ini yang masih diterima. Masalahnya gini, Bunda Karyana, Pak Jospen. Diterima dari Katolik. Budarni ini bukan Tritunggal. Sebentar, Budarni ini bukan Tritunggal. Dia seolah-olah JO. Yesus Bapak itu datang melebihi, melengkahi para pendeta. Itu maksudku Karyana. Makanya Kak periksa Anda itu jangan lagi bilang Budarni. Anda JO itu. Kau keluar dari Advent kalau kau tak mengimani Trinitas. Doktrinnya ada. Waktu kau dibaptis juga kau harus terima itu. Di Indonesia 1989 itu. Nggak boleh suka-suka hati kita melanggar peraturan organisasi. Kita harus sepakat dengan apa yang dikatakan pemimpin kita. Kalau kau mau keluar, kalau kau menolak, jangan kau bilang kau mewakili Advent. Ya, jadi begini. Sebentar Ibu Darni. Saya ingin komen. Jos, gantian. Gini. Jadi kalau dalam organisasi Advent dia punya doktrin sudah jelas. Nah, jadi kalau Karyana ini memang sudah tidak di dalam doktrin Advent dia. Ya, dia menemukan. Begini saudara, kalau di Advent itu kenapa ini udah cocok mualaf, udah cocok asyhadu kau adikku. Ini cocok asyhadu. Ini kelebihan Advent kelebihannya ada diskusi setiap Sabat. Diskusi itu selama setengah jam. Olah Sabat. Kita itu bebas menyelidiki Alkitab. Itu kelebihan Advent. Makanya ada Advent juga berbagi-bagi. Terbagi-bagi. Kalau nggak salah ada dividian juga pecahannya. Iya, ada juga yang tak percaya kepada Roh Kudus. Ada. Nah itu. Jadi itulah mereka itu jangan melenceng sendiri-sendiri, pemikirannya sendiri. Kita harus, kan ada ayatnya, hormatilah pemimpin-pemimpinmu. Ibu Darni, saya potong Ibu Darni. Betul kita menghormati pemimpin, tapi lebih kita hormati lagi adalah kitab suci, karena itu adalah perkataan Allah. Ketika seorang pendeta, ketika seorang ulama, ketika seorang pemimpin agama, entah itu pendeta, doktor, profesor dari tamatan dari manapun itu, yang tahu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa apapun itu, kalau dia bertentangan dengan firman Tuhan, jangan pernah dengar. Ya, tidak tertutup kemungkinan kalian punya salah. Karena kalian bilang Advent, karena saya bukan muridnya pendeta. Nama gereja kalian jangan bilang Advent lagi, supaya jangan mempermalukan para pendeta yang sudah capek-capek belajar teologi. Datang kalian menghancurkan dengan kalian berdua, begitu. Contoh. Jangan bilang lagi kalian apa agamamu, kalau kata Bang Arif Advent, jangan kalian bilang lagi. Ya enggak? Betul nggak itu Bang Yosef? Apa salahnya? Enggak salah itu. Billy.
Nggak salah ibu Kan karena udah salah. Nggak Sekarang ada. contoh, Islam lah. Contoh Islam. Ajarannya sudah benar. Kalau organisasi Advent sekarang kan memang Tritunggal. Nah, jadi kalau kalian yang mungkin kalian paham Advent yang kalian berdiskusi dengan Islam, akhirnya kalian sudah mulai berubah cara berpikir kalian bahwa Tuhan itu satu. Betul, tidak ada Tritunggal kalau di dalam pemikiran bebas. Tapi kalau dalam doktrin Advent harus terikat Tritunggal. Tapi begini Yosef, begini Yosef. Kami tahu apa bukan Trinitas, anti Trinitas, bukan karena diskusi di komal-komal Muslim. Jangan kau bilang begitu. Kami tahu karena kami belajar ajaran pendahulu Ya, bukan. gereja dulu dan Alkitab. Saya baru 1 tahun saya main TikTok, Sebelum itu, jauh sebelum itu, masih bapak saya udah paham saya. Bapak saya bilang memang Advent ada kesalahan. Bapak saya walaupun pendeta. Di mana Pak? Begini. Nah tapi kita tetap Advent. Karyana Gitu. sama papa saya mantan pendeta Advent, om saya pendeta Advent, Max Manangkalangi, bisa dicari itu, yang buat gereja Advent di Tikala Manado. Oh, Itu Max om Kalangi. Max Kalangi. Iya. Itu kan penting di Uni Timur ya. Iya, jadi Beda lagi dengan Robert Walean. Kenal Robert Walean dulu? Udah mendiang. Itu kedatangan Tuhan. Ada dulu dia pergi ke puncak gunung Wah, nggak Salak. usah terlalu melebar. Ya beda. Jadi Iya. gini, kita di Advent juga berbeda. Kakak harus menghargai, walaupun kita memang sama-sama di Advent. Karena Papa kita saya- berdiskusi beda pendapat nggak apa-apa. ya papa Gitu saya loh, Pak. Advent, dia keluar, dia nggak percaya Paulus. Dia bilang ini Paulus bertentangan dengan Taurat. Dia bilang, kenapa? Raja Daud bilang Taurat sempurna, dia bilang Taurat tidak sempurna. Papa saya anti Paulus. Sampai Berarti akhir kemarin dia belum meninggal. mengerti, Wah, belum dia mengerti pendeta sekolah, ajaran. woy. Dia sekolah di Unai, woy. Maksud Paulus, Dia sekolah di Unai. maksudnya itu nggak perlu Taurat, tapi yang paling utama adalah Yesus. Kalau udah Oh, berarti utama boleh- Yesus, berarti boleh dia berzina. setia. Oh enggak dong. Dalam Kalau hal sudah itu, dia kita yang bersama. utama Yesus, Pak nggak Darmi, berzina, dalam nggak hal itu kan membunuh. kita sama. Dalam hal Tritunggal kita salah, berbeda. Dalam hal ini kakak aku setuju. Jadi nggak bisa. Itu. Sekarang gini, pas yang gue bilang, Mana salah segala perkara. Kemana baik. Jospen? Terpental mungkin. Gak biasanya Jadi kita- jaringan itu, jaringan biasanya Jospen. Makanya aku Firman kadang yang lucu. berani. Heran aku nengok para pendeta. Seandainya ada pendeta Advent keluar katanya, contoh. Ya, tapi di telinga aku belum pernah aku dengar ada pendeta Advent keluar ya. Gara-gara ajaran itu enggak. Malah lebih kuatnya aku lihat. Aku Ya, aja kuat, apalagi pendeta. Banyak pendeta. Banyak. Berarti belum memaham betul dia siapa, bagaimana Elohim itu Tapi gitu. kakak bilang aku gembel. Buktinya aku tahu. Ya, kau Robert kan Walean termasuk tahu, gembel semua lah. tahu. Karyana, Tahu saya, dengar kau Kak. Karyana. Semalam pemilihan ketua BWA sekota Medan. Aku mau ngintip-ngintip di mana si Karyana. Mungkin Mana kan ada lihat aku di kan kau Medan? pintar. Aku cuma elah, mana lah dikenal aku di Medan, di veteran aku Kak. Yang aku di jemaat di jalan MTH. Veteran itu udah kota Medan, itu udah kota Medan. Kalau pemilihan ketua-ketua BWA, mereka harus ikut ada Aku orang sinomat Jakarta Kak, mewakili SMA di dari Jakarta. gereja Aku masing-masing. Advent. Tanyalah, aku tamat SMA Salemba, Advent Jakarta Pusat. Astaga, woi, Apa? lu Salemba, gua di Jatinegara, PAJ gua. Ya, dari semua keluarga aku di Keramat Pulau di Salemba, aku di baptis di MT Haryono. Dulu aku di Tamrin. Lu tahun berapa? Iya, di Salemba. Saya tahun 91 saya di tamat SMA. Oh, berarti tuaan. Ini ada typing lagi. Pendeta terkenal karena perpuluhan. Oh salah ya. Ya saya sudah Tidak. menyaksikan. Puluhan itu nggak ada dipegang pendeta. Inilah seharusnya saya bendahara di gereja, tapi saya tolak. Saya lebih suka Enggak, mengurus salah pengertian itu. bukan. Kalau ada uangmu kau berikan. Jangan kau istri 4 boleh. Perpuluhan kau celit. Kami Kau pakai terorganisir. berlian boleh. Istrimu nanti 4 semua pakai berlian. Kau bayar perpuluhan kau celit. Itu penyesat namanya. Itu. Jadi jangan bilang pendeta itu berbahagia. Berapalah gaji pendeta? Aku tahu gaji pendeta. Hanya 6 juta kotor. Anaknya 4. Di situ semua. Kami distrik Medan Barat.
ada sekitar 450 kakak keluarga. Nanti kalau sakit atau melahirkan atau apapun kemalangan, pendeta itu pasti bawa pisang, bawa jeruk. Dari situ, dari 6 juta, anak 3. Kalian jangan kayak gitu, jangan kalian ejek-ejek para Nggak pendeta ada itu. pendeta yang Suci kaya. mulia. Kalau ada pendeta yang kaya berarti nggak benar. Nggak ada pendeta Advent kaya, nggak ada. Ya. Tapi perpuluhan itu memang bukan buat pendeta. Kalau di dalam Torah itu buat orang Lewi, anak yatim, para janda, dan orang asing. Wah, pendeta nggak berhak menerima perpuluhan. Oh, Ada kalau di gajinya. kami ya Tentu. pendeta lah berhak. Siapa lagi? Ya kan kalau menurut Taurat nggak boleh, dalam kitab Taurat nggak boleh. Yang berhak menerima perpuluhan. Kan itu untuk orang-orang Lewi, orang-orang Iya. Lewi. Itu pengurus-pengurus mewakili Tuhan lah ibaratnya. Sejak kapan pendetamu orang Lewi? Nah sekarang di modern ini, kau cari sekarang orang Lewi mana ada lagi lah. Billy. Wah, ada. Sekarang nggak ada. Ini sudah zaman Ada modern. orang Lewi. Jadi orang-orang Lewi sekarang diibaratkan para pendeta. Mereka lah yang Nah, mengatur, itu namanya yang memimpin mengambil umat kemuliaan orang agar Lewi. berjalan Jangan di jalan yang kemana-mana. lurus yang benar. Udah Gimana melebar, sih, Kau? melebar. Enggak, masalahnya memakai kalimat perpuluhan. Sementara Nah, kalimat Mas, perpuluhan ada di dalam Taurat. Coba kalau Ya memang kalimatnya itu bahagian pencaplokan, mereka itu enggak perpuluhan. masalah. Ya, itu Pendeta kan- nggak bekerja kalau di Ya kami kalau di pendeta dalam itu nggak kerja loh, Taurat itu Ansor. perpuluhan itu bukan untuk pendeta. Betul. Kalau di dalam Taurat Betul. harusnya pencaplokan nggak apa-apa, pencaplokan silahkan pakai apa nama apa terserah. Jangan perpuluhan, itu namanya mengklaim punya Yahudi kalau begitu. Betul. Punya anak yatim, anak yatim. Iya, lanjut. Itu pun bukan uang, itu hasil ternak dan hasil tanam itu kan. Bang Bin? Betul. Iyalah. Sekarang harus uang. Gimana sih benar nih? Ayo. Iya, pendeta kami itu tidak boleh bekerja. Pernah ada pendeta di Tanah Karo, diam-diam dia menjual susu kepada umat. Langsung dia apa? Dipindahkan. Nggak boleh. Mereka hanya khusus berdoa untuk umat-umatnya. Ada yang sakit dilawat, ada yang kemalangan dilawat. Pokoknya yang bagian-bagian menderita, urusan pendeta untuk menguatkan mereka. Jadi mereka tidak diperbolehkan berbisnis dan berdagang. Jadi dari mana uang mereka, dari mana makan mereka? Ya tentu dong dari perpuluhan sesuai dengan Maleakhi 3 ayat 10. Nah, jadi para pendeta ini kan pekerjaannya mulia. Maleakhi 3 ayat 10 bunyinya apa? Biar ada perbendaharaan, ada makanan di Bawalah rumah. segala persembahan perpuluhanmu ke Mana? kita baca. Kemana? Ke gereja? Ke perbendaharaan. Kan ke gereja kami sampaikan. Kami Organisar, menyampaikannya saudara. di gereja dulu. Teksnya. Kita diorganisir. Terorganisir. Artinya Maleakhi berapa? tidak ada langsung ke pendeta. Maleakhi berapa? 3 ayat 10. Digaji. Berapa? Maleakhi 3 ayat 10. Kita lihat teks aslinya. Paling mantep ini. Lari lagi ke yang lain. Maleakhi 3, ya nggak apa-apa, daripada engkau diajar sama Darmi nanti dengan biar Darmi mengaku lah. Takut gua, nggak takut gua berdasarkan Alkitab aja. Kau kan Advent tapi nggak Tritunggal. Harus bisa kau bawa nanti jemaatmu, Karyana, kau buka organisasi baru keluar dari Advent. Jangan lagi Oneness. Tritunggal Boleh itu Pak. atau Ada oneness kayak Pak, apa? dengar. Kau kan sekarang percaya 2 Tuhan ya, 2 Tuhan. Nah, kau buka Tidak organisasi ada jemaat gereja yang Karyana mengimani 2 Tuhan. Gitu dong. Jemaat Advent tidak menyelamatkan. Oke? Memang Namun Budak ini malah tiga Tuhan. itu adalah enggak satu Ya, Tuhan kami. ini- Kami Esa, Tuhan kami Esa. Elohim. Siapa itu? Elohim di dalam wujudnya Yesus, pribadinya. Bukan Yesus. Elohim itu pribadinya Bapa, Yesus dan Roh Kudus. berarti kakak yang sama dengan Islam. Kakak yang sama dengan Islam. Yahudi terus yang diambil. Kakak yang satu. Kasihan Elohim jadi manusia, Bang Joseph. Ya enggak lah, Hasem bukan manusia. Iya, Hasem memang bukan manusia, tapi dia boleh datang kan ke bumi. Ayatnya Bagaimana bukan cara dia jelas. supaya bisa disentuh oleh Ayatnya- manusia? ayatnya bunyinya gini, Dia Pak datang Yomer. sebagai manusia dong. Yomer Hasem mitok HS kol devarim atem shomim, satu rupa, tidak hanya suara, tidak ada badannya Tuhan itu. Jadi kan nanti Billy, orang Yahudi ada ayatnya ku baca. Inilah Tuhan kita yang kita nantikan katanya. Dengan bagaimana wujudnya kalian lihat Tuhan kalian itu? Di Yahudi. Billy.
Ada ayatnya di dalam Yesaya. Inilah Tuhan yang kita nantikan. Marilah kita bermazmur, Kita katanya. lihat dulu ayatnya ya, bagaimana Torah menentang semua paham yang dipahami oleh Kristen soal apakah Tuhan itu ada rupanya. Kita lihat dalam Ulangan 4 ayat 12 bunyinya begini bunyinya. Faidaber Hashem alekem mitok haesh, berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, kol devarim, suara kata-kata, atem shomim, kalian dengar, utemuna, tapi serupa wujud, enekem roin, tidak kamu lihat, zulati kol, hanya suara, tidak ada wujudnya Tuhan itu, ya. Itu dalam kitab Ulangan. Tuhan itu bukan manusia, jelas. Zakaria juga Tuhan bukan manusia, jadi Tuhan itu bukanlah makhluk 3 dimensi. Billy, jadi nanti setelah ke surga nggak ada kau tengok Tuhan kita itu, gitu. Tunjukin dalam Taurat, Alkitab ada kata surga. Dalam Taurat ada kata surga. Tunjukin. Jadi di Hari mananya juga. tempat Tuhan itu berada? Enggak, makanya tunjukin kata surga dulu. Kita luruskan dulu. Ada nggak kata surga di dalam? Di Bible ada surga. Di Yesus mana? naik ke surga ada. Enggak, di dalam Taurat. Coba di mana? Surga. Itu Uranon bener nih. Waduh, Uranon itu. Iya kan bahasanya beda, bahasanya beda. Uranon itu langit. Uranon bahasa Ibraninya kan? Kalau bahasa Indonesia surga. Yunani. Uranon itu langit, bukan surga. Jadi kalau di perjanjian lama di mana tempatnya? Oh, Elia sewaktu naik ke langit apa dibilang bahasa Ibraninya? Elia. Naik ke Syamaim, ke Henok. langit. Sama Naik ya. Ya udah di langit lah surga itu, memang di langit letaknya, di langit ketiga kan? Maksudku nanti setelah di langit ketiga di Uranon. Kalau bilang langit ada 3. Nah, Bu Darni bagaimana kau lihat jangan bentuk suka-suka Bu Tuhanmu itu? Darni. Jadi apanya yang kita dapatkan manusia ini kelak Tuhan nanti itu di akhir zaman? Tuhan itu melebihi jagat raya ini. Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuatku, kata Tuhan. Jadi kapannya kita bertemu dengan Tuhan kita itu, Billy? Bertemu Tuhan setiap hari lah. Bagaimana cara Nanti maksudnya kelak di akhir zaman, Billy. Kan nanti kita mendapat hadiah. Kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Bagaimana kalian? Kalau kami di umat Kristen, kami akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Itulah wujudnya Elohim itu. berarti Gitu. ada penisnya sama anus. Kalau ada kenapa rupanya? Emangnya itu haram? Iya, berarti dia punya anus. Makanya kan dikatakan, marilah kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Kalau Tuhanmu Yesus Ada? berarti dia punya anus berak sama kayak kita, betul Terus nggak? kenapa dikatakan di Kejadian 1 ayat 27, mari kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Di mana kata Yesus di situ? Gambar yang mana maksudnya? Kejadian 1 ayat 27. Selem itu bukan gambar, artinya selem itu adalah persepsi intelektual, kecerdasan. Selem. Kalau fisik, kalau bentuk itu namanya toar. Kita lihat di dalam Kejadian 39. Yosef Ifet toar, Yusuf fisiknya, mukanya itu ganteng, itu baru bisa secara fisik kalau toar. Tapi kalau selem itu bukanlah fisik, tapi kecerdasan, perception intelektual. Begitu. Yang membedakan kita dengan makhluk lain. Rupa manusia ini dari mana digambarnya? Gambar maksudnya? Yang pilih. Ini kan wajahmu ganteng, wajahku cantik, ya kan? Dari mana diambilnya waktu menciptakan Adam itu, manusia pertama dan Hawa? Dari tanah mana lah. diambilnya? Dari tanah. Nah itu makanya ada gambar wujud Iya, Tuhan dari kita tanah. itu. Dari tanah. Makanya Tuhan itu bukanlah materi dari langit atau bumi atau seluruh alam lainnya. Dia bukanlah materi. Nah, dia mengambil materi dari tanah, menciptakan manusia yang namanya Adam. Kenapa Adam itu diambil dari kata Adama, itu tanah. Dari situlah kita diambil. Tuhan itu tidak punya hidung atau punya anus. Konsekuensi kalau Tuhan itu punya anus, dia berak seperti Firaun. Masalahnya itu. Ini Billy di Yesaya 25 ayat 9 yang berbunyi, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Elohim kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan kita nantikan. Mari kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Amin. Amin, betul. Berarti yang kayak mana nanti yang kau nantikan Tuhan itu? Di situ kan nggak kelihatan. Kita akan melihat wajah Tuhan kita. Nggak ada di situ Oh, ayatnya. ada. Ini
Nah, ayat yang mengatakan yang barusan kita kau akan baca melihat- tadi, yang kau baca Ya. tadi. Ya, tapi kan menantikan. Apa yang kau nantikan? Yang kita nantikan ialah apa yang kita nantikan ya, dunia ini Apa? di restart menjadi lebih baik, menjadi seperti awalnya dulu. Jadi nggak bertemu-temu kita nanti di akhir zaman sama Tuhan kita. Kalau di ajaran Yahudi. Tuhan memang bentuknya kayak gimana? Tuhan itu Enggak, aku kan tanya. sesuatu Kalau di bentuk. ajaran Yahudi Billy, kita nanti nggak bertemu dengan Tuhan kita itu yang kita lihat wajahnya yang sebenarnya. Enggak. Kita hanya bisa merasakan Tuhan. Enggak di mau sini- aku jadi orang Yahudi. Sekarang Ya, aku makanya tanya kau- Muslim. Ya, nggak apa-apa, Kalau kan di kau- Islam, apakah Sabar, kalian sabar, nanti sabar, melihat sabar, Tuhan sabar, kalian sabar, itu yang sabar, nyata? kau lihat. Kalau Tuhan itu nanti sama Yesus itu sama seperti kalian yang merasakan ingin lihat seperti itu nggak apa-apa. Artinya Yesus punya anus, artinya Tuhan kalian punya anus nantinya sama seperti kita. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa, itu nggak salah kalau kalian ingin begitu. Tapi kalau Tuhan Kalian umat Israel, Kristen 1000. kalau Aku Tuhan dulu Israel, yang gini. kalau Tuhan Israel tidak beranus, Jelas ya, di Yahudi nanti nggak melihat Tuhannya di akhir zaman. Aku nggak mau masuk Yahudi. Di dalam Islam belum udah pernah juga kita bicara ya, katanya wajahnya bentuknya nggak diketahui atau sekarang boleh diterangkan. Di Kristen kami akan melihat wajah Tuhan kami nanti di akhir zaman. Ya, Mungkin tapi ada dengan yang lihat itu, Bulan nih. Itulah Yang wajah dilihat itu siapa Yesus. bulan nih? Hah? Oh. Apa? Yang dilihat itu siapa bulan nih nanti bulan nih di Kristen? Yang dilihat wajah Tuhan Yesus yang sebenarnya, itulah wujudnya. Belum, di dunia sudah nampak kok. Ngapain masih? Aku belum nampak, masih banyak orang belum nampak. Ya berarti kalau Budar nih menanyakan Tuhan kami umat Muslim Kalau kalian seperti kayak mana? apa Tuhannya? Berarti Anda saja belum pernah lihat Tuhannya, kok menanya Tuhan kami? Gimana? Nanti kami di surga, kami melihat wajah Tuhan kami. Kami akan bertatapan muka katanya, ada ayatnya. Di mana? Oke, nih dia. Kami Pasukan Romawi pernah pernah melihat kok. Melihat. Bahkan pernah. ya mereka, aku belum. Oh, belum. Kami belum. akan melihat wajah Ya, mestinya ya wajah harus adil lah. Kalau semuanya belum Tuhan ya kami. mestinya harus belum. Tuhan siapa namanya Bang Arif? di Bible. Yesus katanya apa? Pilih. Bang Arif, ini Bang Arif ini Tuhan itu Tuhan itu abadi Bang Arif. Di dalam apa? Di dalam nama-nama sifat-sifatnya. Dia dibilang Rahman, Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dari Betul. zaman dulu nama itu ada, paham itu ada. Ya, yang melekat kepada Tuhan. Tapi Tuhan kalau Tuhan itu berbentuk tubuh maka dia nggak permanen. Dia makanya hilang di abad pertama udah hilang dia. Billy, Bukan lagi, tapi kalau esensinya dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang, selama-lamanya kita akan memahami dan mengetahui bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Ini, Maha Penyayang. ayatnya Billy, Wahyu 22 ayat 4. Ya, Wahyu Mereka sih. akan melihat wajahnya Wahyu dan jangan namanya kasih akan aku lah. tertulis di dahi mereka. Wahyu Ini Wahyu. adalah puncak persekutuan manusia dengan Tuhan dalam kekekalan ya. Nanti kami kekekalan di surga akan melihat Tuhan kami, Tuhan Yesus. Sekarang Ya. Matius 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan melihat Allah, melihat Elohim. 1 Korintus 13 ayat 12 menggambarkan bahwa saat ini kita melihat seperti secara cermin samar-samar, tetapi kelak Kok akan Elohim melihat sih? muka Yang nampak dengan Elohim muka. Pak Yesus. Aduh, aku lebih memilih Kristen. Ya, Yang perjanjian nampak lama. Elohim, Pak Di Yesus. antara Yahudi, Kristen, Islam, aku lebih mau kepada Kristen karena melihat Tuhan nanti keadaan yang sebenarnya, muka dengan muka. Yahudi kau, Itu. Elohim kau bawa. Perjanjian Nggak lama ada nggak yang Elohim. seperti itu? Perjanjian lama. Tadi yang dibaca perjanjian baru melulu sih. Perjanjian baru itu siapa? Perjanjian lama coba ada nggak yang seperti itu melihat Yesus? Di perjanjian lama karena manusia berdosa tidak mampu melihat wajah. Waduh. Jangan lama berdosa. Nanti kita Berarti akan perjanjian surga baru udah nggak menjadi berdosa. menjadi tubuh kemuliaan sama seperti Yesus, maka kita bisa melihat wajah Tuhan kita yang sebenarnya. Itu di perjanjian baru nanti, Ya, di kekekalan Oke, itu kita akan melihat oke, Tuhan kita gini. dong. Saudara-saudara, kita berdasarkan dalil aja. Kebetulan tadi kakak baca di Matius, coba Matius 25 ayat 31, artikan dulu kak. Betul. Nah, Sampai tahta Bapak dan tahta sampai ke anak di bawah. situ. Ada 2 tahta Budar nih. Mm-mm. Mak ayat, Coba. berapa?
Matius 25 ayat 31 penghakiman terakhir. Siapa Ya. itu, siapa bapak, siapa anak? Coba. Oke, Apa artinya? baik. Baca sampai ke bawah ya. Apa artinya? Matius ya, ntar ya. Matius 25 ayat 31. Ya, sabar. 25 ayat 31. Penghakiman terakhir ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan domba-domba di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami telah melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing? Sampai mana ini Karyana? 31, Ya. udah. Itu ada tahta Ya. bapak, tahta anak, itu benar nih. Iya, iya. Ya. Tahta Bapa itu yang tak kelihatan. Itu adalah roh yang tak nampak. Sedangkan anak, yaitu Yesus, adalah wujudnya. Nah, itu dia maksudnya. Ada berapa? Satu yang kita lihat kan cuma Yesus. Yang mana Yang tak nampak itu? Yang Tadi itu. disembah ya Yesus. Yang Itu nggak yang nampak nampak, tadi itu itu, yang Pak. wujudnya. 34 Kak. Oke, 34 baca ulang. 34. Oh, 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Siapa kanan? di sebelah kanannya, Siapa Mari. itu yang dikelah katanya? mari hai kamu yang diberkati oleh Jawab Bapakku. dulu Bu Darni. Yang di sebelah kanan anak itu siapa? Ya itulah maksudnya keilahiannya Yesus yang tak kelihatan itu. Kan gak kelihatan Elohim. Emangnya kelihatan Elohim? Karyana Tapi pinter kan ada, juga. walaupun nggak kelihatan ada kan Bu Darni? Mana ada dia? Nggak ada. Semua sudah ada di dalam kekuasaan Yesus. Ada Bunda Karyana, Ya udah, gimana ini? kekuasaan penuh kepada Yesus sudah semuanya. Kita tanya Karyana, bagus juga nih informasinya nih. Gimana Karyana? Kanan kiri. Jangan kau provokator, Billy. Bukan, aku baru tahu ini. Kanan Oke. kirinya gimana jadi Karyana? kan ini Nah. di atas tadi Iya. 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, berarti ada kemuliaan dia, tahta anak, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, ia akan bersemayam di tahta kemuliaannya, ya kan? Iya. Nah, sekarang ini memisahkan kambing dan domba, yaitu domba dikatakan ketika aku lapar kamu beri aku makan, ya kan? Ketika aku haus kamu beri aku minum. Itu udah luas pengertiannya. Nah, artinya tahta anak dan tahta bapa berbeda. Di ayat 34, raja itu berkata, yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi ada dua tahta di situ, Kak Darni. Tapi Kak Darni mewakili dari dari pendeta Kuntarap, ya berarti itu yang kakak doktrin dari Kuntarap, bukan mendengarkan firman ini. Ya Gitu. justru karena aku melihat firman ini maka mengatakan karena Elohim itu kan nggak Kakak kita lihat. doktrin saya melalui Ya, Alkitab. apa kau lihat kelak Elohim? Kau kutanya kau melalui Karyana. Bible. Apa nanti kau lihat di mana ada ayatnya melihat Elohim di sorga kelak di akhir zaman? Di mana? Jadi Mana gini Kak, datanya? ayat 45 sebentar. Enggak, Ayat sekarang 45 kutanya mengatakan, kau. Coba tunjukkan data di mana nanti kelak orang-orang yang sudah diselamatkan ke surga akan melihat Elohim. Mana datanya? Mana? Jadi tahta kerajaan. Mana datanya? Bikinlah. Biar ku baca. Anak Yesus bersujud Yang kepada dilihat Bapaknya kan di sorga. Yesus kan? Yang dilihat Ada kan dua Yesus. tahta Bu Darni. Tidak. Dua tahta kan? Tidak.
Itu dua tahta untuk menyatakan bahwasanya Yesus ini adalah duduk di sebelah kanan, kekuasaan penuh itu maksudnya. Jadi nggak ada kita lihat nanti di kiri, nggak ada lagi dilihat yang sebelah manapun. Waduh. Hanya kita lihat yang wujudnya. Sebentar. Inilah efeknya ayat 45 sampai 46. Inilah efeknya ketika kakak melarang-larang orang yang hina, yang saya gembel tadi ini. Ku baca ya, ini saya gembel nih, hina. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang karyana dari yang paling hina, itu karyana yang paling hina, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Kakak kena siksa kekal, tetapi orang benar dalam hidup Siapa yang kekal menyiksa? itu, Kak. Siapa yang menyiksa? Elohim atau Yesus? Ya ini Tuhan. Siapa Tuhan yang menyiksa? Elohim atau Yesus, Kakak Karyana? kambing saya domba. Kakak kambing saya domba. Mana Kakak- siapa yang menyiksa nanti, Karyana? Elohim atau Yesus? Hah? Siapa? Yang menyiksa? Siapa yang menyiksa nanti Menurut di akhir kakak zaman siapa? penghakiman? Menurut kakak siapa? Siapa? Menurut Siapa? siapa? Kita pinjam kursinya Bang Ansor ya. Enggak, sekarang yang kau baca di Alkitab ini, siapa kelak yang menyiksa di akhir zaman? Yesus atau Elohim? Yang diutus Bapak siapa? Yang diutus yaitu anak. Hah? Yang Apa diutus. kerjaan Elohim itu? Apa kerjaan Elohim? Terlalu besar pekerjaan Bapak. Oh, makanya kau batal kau. Makanya nanti yang menyelesaikan semua pekerjaan itu adalah siapa? Wujudnya. Wujudnya Yesus. Memang Tuhan katakan. Oh, kau orang itu yang makanya tidak kau semenjak kau seperti berbicara anak sama yang Bang bakal Juma, melangi. sama Bang Arif, jadi error otak kau itu. Oh. Aduh. Assalamualaikum Bunda. Aku Assalamualaikum semua kalian. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma juga bilang aku error. Kakak bilang error, nggak masalah. Yang penting aku berdasarkan dari firman Tuhan, oke? Thank you, selamat datang Bang Juma. Jadi sudah jelas ya, Ya, yang menghukum semuanya. kelak siapa? Yesus ya, nggak ada yang lain ya, nggak ada Bukan para Yesus. nabi Aku bilang menghakimi ya. utusan. Ya, Mana yang ada menyiksa Yesus? Bapak Yesus ya. Tadi. Wih. Yang Tadi, memasukkan apa ke kerja penjara Bapak? juga Yesus kan? Utusan. Ke dalam gua, ke dalam Wih. neraka-neraka Yesus. Coba Lukas bacakan. 12 Tadi nomor bacakan dulu. 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Kata Yesus, takutlah kepada Bapa yang setelah membunuh, Bapa mempunyai kuasa untuk melemparkan manusia ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Dia berkata kayak gini dalam keadaan apa Bang Juma? Ilahi Ya atau Allah. manusia? Jadi- kau di sini, Bang Juma, aku tembak kau di sini Bang Juma. Ibu Dalam Darni, keadaan apa dia ngomong Bu gitu? Darni, Manusia atau ilahi? Bu Darni, Pak Bom Bom juga bisa kau katakan begitu dengan posisi apa Pak Bom Bom berkata begitu? Posisi manusia, Pak Bom Bom itu Anda tahu, dia punya sisi keilahian. Saya juga bisa menipu dengan cara begitu, itu dogma. Coba Jangan Anda bawa Pak Bom Bang Juma. Coba Nggak boleh Anda gitu. lihat di dalam 1 Korintus 15:28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Bapa menjadi semua di dalam semua. Yesus itu akan hancur lebur, hilang lenyap. Yang ada cuman Bapa, dan seluruh manusia juga akan mengalami seperti itu. Makanya di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, anak-anakku yang kekasih, kita belum tahu seperti apa kelak nasib kita. Akan tetapi ketika Yesus datang, kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus. Jadi Yesus itu sama seperti kita manusia. Jangan dilantik jadi Tuhan. Kalau jadi dewa bolehlah. Kalau Tuhan jangan. Begitu Bu Darni. Kenapa Bu Darni begini Ini polanya? kupotong Bang Juma ini. Kupotong Bang Juma ini. Yesus Sabar, sama sedikit, seperti Sabar, seperti sedikit, kita. 10 detik. Gantian, Bunda. Kenapa bisa Bu Darni seperti ini? Dibilang Yahudi kagak, dibilang Katolik bukan. Kenapa? Karena ajaran Yahudi sebelum sampai ke Indonesia masuk dulu di pabrik Roma Yunani, para penyembah roh-roh dan penyembah dewa-dewa. Baru ada di Indonesia diterima sebagai agama Advent oleh Bu Darni. Agama Yahudi yang sudah dipermak, ganti kulit, ganti kaki, ganti kepala, ganti pakaian, di meja di pabrik Roma Yunani baru sampai di Indonesia. Jadilah Advent, makanya agak aneh. Begitu, lanjut.
Silakan. Nah, Ya. tadi kan dibilang Bang Juma di 1 Korintus 15 ayat 4 kan. Tadi dibilang ada 2 tahta, berarti ada 2 Tuhan dong kalau 2 tahta itu. Gimana tuh artinya? Dua Tuhan. Karyana memang 2 Tuhan, makanya dia aku serang. Bahkan Yesus mengatakan di dalam kitab Wahyu ada 12 tahta, bukan cuma Dia 2 tahta, mengutus. ada 12 tahta, dan orang Israel akan duduk juga di atas 12 tahta itu. Apakah Bani Israel juga Tuhan? Tidak, Bani Israel itu setara dengan Mesias mereka yang datang kepada mereka yang mereka taati, itu maksudnya. Lanjut. Jadi gini saudara, kalau dikatakan 2 tahta, saya udah katakan, sering saya katakan Ustaz PI juga, singa beranakkan singa, kambing beranakkan kambing, Tuhan beranakkan Tuhan, mengutus, memberi kuasa, ya, 2 oknum, namun Tritunggal katakan itu 1, hakikat, tahap hakikat, ya kan? Nah, jadi saya katakan diutus itu, makanya saya tuhankan anaknya, anak Tuhan adalah Tuhan, mengutus anaknya yang tunggal. Hari Anak ini kan Maria. perhatikan, Anak ketika Tuhan Maria mengatakan adalah inilah anak Mesias, anak Allah yang diurapi. Untuk apa bilang diurapi kalau itu dia sendiri? anak Maria adalah Tuhan. Sebelum Kalau anak kita Maria sudah dia punya kemuliaan di sorga. Itulah Seluruh tadi para yang nabi baca tadi. itu sudah dimuliakan. Seluruh nabi-nabi itu sudah dimuliakan di alam ruh. Wahyu 4 nomor 4, sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ini apa ini? Jadi kalau berbicara mengenai tahta, Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan itu cuma satu, yaitu pencipta langit dan bumi. Mereka para nabi ini hanya diutus sebagai duta, sebagai rasul kepada manusia, bukan sebagai pencipta, bukan sebagai Tuhan. Nah, kalau di Kristen, maaf, saudara Kristen pingin kali mempensiunkan Tuhan, lalu melantik Kristus sebagai penggantinya. Itulah kenapa bisa demikian. Ya karena itu tadi, masuk dulu di pabriknya Roma, Yunani, Vatikan, habis itu setelah keluar dipermah habis, dicat, diperbaiki, baru keluar. Setelah keluar sampai di Indonesia. Makanya rada aneh. Makanya sampai hari ini Yudaism berdiri kokoh, Kristen juga berdiri. Dua konsep yang berbeda dengan sumber yang sama katanya. Karena mereka mengambil terjemahan kitab Yahudi, lalu mereka campurkan dengan agama Roma Yunani. Makanya ada perjanjian lama dibuatnya, perjanjian baru dibuatnya, digabung menjadi satu. Untuk apa? Terjadinya sinkretisme ajaran satu Tuhan dengan 3 dewa digabung menjadi satu. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Dari mana Kristen ini berasal? Konon ceritanya nggak mungkin mereka mengaku dari Roma Yunani kuno, nggak mungkin. Pasti nyerong dia ke kiri, yaitu ke Yahudi. Tetapi kalau kita lihat akarnya, Paulus ini mengatakan di Kisah Para Rasul 17, apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal, itulah yang aku ajarkan. Siapa? Yesus. Jadi Yesus ini adalah nama yang dipakai oleh Paulus untuk menggantikan dewa-dewa orang Roma Yunani. Sehingga prosesi ibadah mereka masih tetap aja tertuju kepada dewa nenek moyang mereka dalam nama Yesus. Sehingga Yesus itu mereka lantik setinggi-tingginya untuk menyaingi Tuhannya Yahudi. Itu fakta, itu real. Itu real. Makanya orang Kristen itu diajarkan baik Advent atau apapun itu disehakikatkan antara Elohim, Hasem dengan Yesus Kristus ini. Benar nih. Kenapa dia berkata begitu? Karena dia manusia. Padahal dia itu adalah Tuhannya Yahudi. Kan irasional, sudah menabrak logika sehat. Dia menghantam Tuhannya Yahudi dengan melantik dewanya orang Roma. Maka terjadilah kerancuhan beragama. Itu yang terjadi. Terjadi sinkretisme, penggabungan antara ajaran tauhid dengan ajaran Trimurti. Lahirlah Katolik, terpecah. Ada pemikir-pemikir hebat di kalangan orang-orang Kristen ini yang membaca perjanjian lama dan melihat ini nggak benar ini. Katolik nggak benar, Protestan nggak benar, Pantekosta nggak benar. Yang benar yang ini, Advent. Maka Advent
mewarnai dirinya sewarna mirip dengan Yudaism. Meski Tuhan Yudaism mereka ganti dengan Kristus Yesus, ya sama doang. Ujung-ujungnya sama doang. Ujung-ujungnya aja. iya, supaya menyamakan, diseragamkan supaya nampak bagi orang-orang di luar Kristen, oh Kristen itu ternyata Yahudi juga ya, pret. Tapi akhi, menurut Roma 11 ayat 17 mereka ini loh, tunas liar mereka. Nah itu dia. Sama Wahyu 3 nomor 9, yang bukan Bani Yakub ngaku-ngaku Bani Yakub adalah jemaat iblis. Sama. Oke Bang Juma, aku Silakan. ini ya, aku sinkronkan yang Bang Juma pecah belah, mengaku-ngaku dan katakan itu di sana, itu di sini. Ini aku sinkronkan keduanya. Ketika Islam mengatakan umat Kristen itu tidak dikenal oleh Tuhan Yesus, satu. Yang kedua, itu semua firman adalah ke Bani Israel. Tapi aku sinkronkan di sini keselamatan yang kita cari yaitu di Wahyu 7 ayat 4. Ini ya, di sini dalilnya. Ini baru benar, saudara, dua-duanya oke. Ayat 4, kepada Bani Israel ada keselamatan. Nih, Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan 144.000 yang telah dimeterai. Apa arti dimeterai? Tidak berdosa lagi, sempurna seperti murid-murid Yesus ketika 10 hari berdoa dan didatangi Roh Kudus. Mereka mengabar Injil ke seluruh dunia. Pada saat itu, dunia di saat itu ya, sempit masih. Nah, di situ mereka kedatangan Roh Kudus tidak melakukan dosa lagi. Ini ya, 144.000 ini untuk Bani Israel yang benar-benar Israel secara badani. Telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ini udah pernah aku baca Bang Juma. Bang Juma lupa terus. Dari suku Yehuda 12.000. Mana itu kalau begitu? Sebentar. Suku Yaser, suku Simon, suku Jebulon 12.000. Jumlahnya 144.000 dari Bani Israel. Kusinkronkan ya, ini dari Israel. Nah, di luar Israel siapa? Yaitu bangsa kafir, ateis, Islam, Buddha, Advent juga yang Tritunggal termasuk ini. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Karena orang dihitung dari pengetahuan dia. Dia tidak bisa kita cap seseorang berdosa kalau dia tidak tahu itu dosa. Makan babi dia nggak tahu itu dosa, ya belum tentu dia bisa dijas. Nah, apa keselamatan untuk itu? Ada di Wahyu 7 ayat 9. Orang banyak tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa berdiri di tahta dan di hadapan anak domba. Ini Kak, dengar nih, tahta dan anak domba beda ya, dua oknum. Memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangannya mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan, ini yang kita cari. Keselamatan bagi Allah kami, bagi Tuhan ya. Keselamatan bagi Elohim kami yang duduk di atas tahta, bagi anak domba. Ada Allah, ada anak domba. Kita ganti Allah itu menjadi Yahweh. Yahweh itu yaitu adalah Yahweh satu tahta, anak domba satu tahta, dua tahta. Ini yang benar saudara. Jadi kalau Bang Juma memecah belah supaya hancur Kristen, silahkan. Namun aku mensinkronkan, mengukur dari kebenaran Bang Billy ini ubah-ubah ini. Kurang Boleh aja. saya Oke, thank you. Giliran udah Silakan. kata Allah dipakai, sekarang pakai Elohim. Bang Juma, Bang Juma 1 menit. Bang Juma, Boleh, silakan. menambahi Karyana. Tadi kan ada 144. Aku bagian ini aku setuju sama Karyana. 144.000. Lalu ada orang banyak. Jadi inilah orang banyak yang dijala, yang dikatakan Yesus, Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari Ya, dan dia- ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Itulah yang banyak-banyak itu ya, di luar dari 144.000 yang Itu sudah jumlahnya, dijala Kak. para Terhitung murid-muridnya. jumlahnya. Tritunggal Ya, juga yang masuk. tidak terhitung jumlahnya. Ya, iya, itu dia Bang Juma, silakan. Oke, baik. Aki sebentar. Silakan Nahi, ada yang mau disampaikan Nahi. Lanjut. Aku bingung, 144.000 itu kan orang Israel, orang Yahudi. Mereka pasti nggak terima Yesus. Terus bagaimana? Bagaimana itu? Yesus Bang Yesus. Ini Ada yang menerima Yesus. Ada yang tidak. Abraham menerima Yesus. Tunggu dulu, Bang Yosef, Bang Billy, Karyana, tunggu, aku nambahi kau, menguatkan kau aku dek. Nah, kan sudah dibilang Yesus.
kepada murid-muridnya, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Mana ada dibilang mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala Bani Israel? Enggak. Jadi sekarang Bang Juma mau kujala ini, Bang Goto, Bang dan yang lain-lain Gini. supaya Gini. Yesus. Jadi gini, coba dibaca lagi Matius 19, syarat mendapat hidup kekal menurut Yesus. Pertama, harus mentaati seluruh perintah Elohim. Yang kedua, menjual harta, bersedekah, berimpak, zakat, dan seterusnya. Baru bisa menjadi pengikut. Jadi syarat menjadi pengikut Yesus itu harus menjadi Yudaism, bukan menjadi Kristen. Itu data dari Matius 19, nomor 16, dan seterusnya. Kristen di situ nggak bisa masuk. Kemudian, data 28-nya coba lihat. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku. Jadi orang-orang Yahudi, Yudaism yang mentaati hukum Tanak akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Jadi Kristen ini enggak dihakimi, langsung diusir. Aku tidak mengenal kalian. Sabar. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu bagaimana dengan orang banyak tersebut? Saya kasih dalil. Al-Quran mengatakan, walaqad ahzallahu mithaqa bani Israel wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Apa yang dikatakan oleh Quran? Allah benar-benar telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel, dan Allah telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka Bani Israel. Lalu Allah pencipta langit dan bumi berfirman kepada mereka, aku bersamamu wahai ma'akum. Sungguh jika kalian mendirikan sholat ibadah, menunaikan zakat perpuluhan, beriman kepada rasul-rasulku, percaya kepada mereka dan membantu mereka, serta meminjamkan kepada Tuhan pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu dan akan aku masukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maka siapa yang kufur di antaramu setelah itu, sungguh dia telah tersesat di jalan yang lurus. Lalu bagaimana dengan orang yang baik? Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW diutus kemudian setelah finali ajaran Tuhan kepada Bani Israel. Tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yanfuna an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab suci yang kamu sembunyikan, dan membiarkan tidak menjelaskan banyak hal pula. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulas salam. Dengan kitab suci itu Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridanya kepada jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada satu jalan yang lurus. Jadi orang banyak ini yang dimaksud di situ adalah orang yang mengikuti para nabi, bukan yang membengkokkan ajaran nabi. Yang tadinya satu Tuhan menjadi tiga Tuhan, yang tadinya sabat menjadi minggu, yang tadinya dia kemudian diutus sebagai rasul menjadi Tuhan, dan seterusnya. Bukan itu. Justru yang membengkokkan itulah yang diusir ke dalam api neraka jahanam. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan? Ya ke neraka. Kemana lagi? Ayo. Jadi jelas di sini tidak bisa ada Kristen yang bisa mengklaim bahwa orang banyak yang dimaksud di depan takhta itu adalah Kristen yang diselamatkan. Nggak bisa. Nggak bisa. Contoh, di dalam kitab Yesaya, itu tidak boleh kemudian orang-orang yang tidak bersunat, pemakan babi, masuk ke dalam kota Bait Suci, ke dalam kota Yerusalem. Tidak boleh. Masuk ke sinagoge tidak boleh. Jadi bagaimana mungkin pemakan babi, orang yang tidak bersunat, bisa satu kawanan dengan domba Bani Israel? Nggak mungkin. Tidak bisa satu gembala mereka, karena mereka beda bulu, beda kulit, beda tanduk, beda muka, beda kepala. Beda Tuhan juga.
Sekian, silakan. Oke, ini dikatakan Bang Juma benar. Tidak bisa, memang harus diinjili dulu, harus dibersihkan dulu, diputihkan dulu. Baru dia dipisahkan menjadi domba. Beda dengan kambing. Gitu. Domba yang diselamatkan, kambing yang kena rokok. Udah benar. Tapi jangan selalu mendominasi kepada nabi-nabi. Apa bedanya nabi-nabi yang lain? Sama. Jadi Darmi ini kambing apa Nabi-nabi domba? kita Darmi kambing apa domba? Pengikut Yesus. Aku domba dong. Pengikut Yesus kan? Yesus Menuruti Yesus juga kadang hukum-hukumnya. disebut anak domba. Yang disebut domba itu cuman Bani Yakub, Yeremia 50:17. Itu tergantung juga konteksnya, kambing. Bang Juma. Domba. Tergantung Oh, konteks. nggak bisa tergantung konteks, nggak boleh. Yang mendapatkan Ketika gelar dia katakan anak domba itu, berbanding dengan bapak, ya nggak bisa. ya. Dua Ketika agama di dikatakan atas Tuhan sabar. berbanding dengan manusia. Jadi begini. Dua Bang Juma. agama di atas muka bumi ini, dua kepercayaan di atas muka bumi ini yang memanggil Tuhannya dengan sembahannya dengan panggilan Bapa. Yudaism dan Aku juga baru ngomong, Bang Juma. siapa? Roma Yunani. Mereka memanggil dewa mereka juga dengan panggilan Pater. Itu jelas itu. Nah, orang Yahudi memanggil Bapa itu karena kedekatan, bukan karena mereka anak Tuhan, karena kedekatan saja. Amsal 3:11-12. Sedangkan kalau di Roma Yunani, mereka memanggil dewa mereka dengan panggilan Bapa karena memang dewa-dewa mereka kadang turun ke bumi menghamili makhluknya sehingga lahir anak separuh dewa, separuh manusia. Itu konsep. Tetapi berbeda definisi. Begitu, Iya. Ibu. Jadi Iya, orang jadi Yahudi gini. yang disebut domba, di luar Oke, Yahudi gini. bukan domba, itu fakta. Itu istilah Silakan. istilah domba di zaman dahulu karena di Israel itu banyak domba, dan ketika Isa digantikan menjadi domba, ya itu sehingga itu menjadi istilah di dalam Alkitab. Nah, ketika dikatakan Yesus anak domba, itu berbanding dengan Bapa di surga. Anak Bapa, anak domba, ya kan? Ketika dia dikatakan Yesus Tuhan berbanding dengan manusia, ya Tuhannya manusia. Di situ sebenarnya. Jadi sinkron kan? Yeremia 50:17 yang mendapat gelar domba itu Bani Yakub. Udah titik, jangan ditambah-tambahin. Ngapain Yesus menyuruh agar menjala manusia, Bang Juma? Sama muridnya? Manusia yang dimaksud ini Bani Israel. Hanya Ya manusia Allah. rupanya Bani Israel. Lah, Bani Israel yang dimaksud. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, titik. Tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari Bani Israel. Kalau Bani Israelnya ada di Papua, ya pergi ke Papua. Tapi hanya untuk Bani Israel. Itu pengakuan Yesus. Alamak. Kenapa dipaksa sesuatu yang Seluruh keluar? manusia yang ada di muka bumi ini bagaimana? Selamat, gitu. Kan sudah dikatakan tadi. Apa kata Yesus? Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, kenapa kalau tidak pergi? Ya baca kemudian di dalam Yohanes 16 nomor 13. Yang datang itu siapa? Ahmed. Baca dalam bahasa Ibrani, coba itu. Yohanes 16 nomor 13. Roh kebenaran itu bernama apa? Bergelar apa? Ahmed. Berdasarkan Al-Quranul Karim di dalam surah As-Saff ayat 6. Apa yang dikatakan? Wa iskala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Yohanes 16 nomor 13 Ahmad adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka roh kebenaran itu tidak akan datang, dan kalau ia datang dia akan memuliakan aku. Dia tidak berkata-kata dari mulutnya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan, itulah yang disampaikan. Siapa dia? Ahmed. Terjemahkan Yohanes 16 ke dalam bahasa Ibrani, karena Yesus menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aram, maka tertulis roh kebenaran di situ adalah Ahmed.
Oke lah. Ahibili kebenaran bahasa Ibraninya apa, akhi? Emet. Subhanallah. Roh kebenaran akan datang mengajarkan segala sesuatunya, hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Kenapa dia datang menginsapkan dunia? Karena dunia sudah dicemarkan oleh iblis dengan melanti Tuhannya Yahudi menjadi manusia terkutuk di atas tiang salib. Dan itu diajarkan oleh kerajaan Romawi ke seluruh bangsa-bangsa. Maka perlu datang roh kebenaran, mengembalikan kemuliaan pencipta langit dan bumi dengan mengusir penyembah-penyembah berhala dari Roma Yunani itu dengan mengatakan bahwa roh kebenaran itu datang untuk mengisapkan seluruh dunia karena dunia sudah tercemar. Makanya Yesus mengatakan apa dalam Yohanes 12? Sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Dari dialah setelah keluar dari kubur ini, mulailah manusia mengatakan Tuhan turun ke bumi menjadi manusia dan mati dibunuh bangkit pada hari ketiga. Maka itu yang Ahmed datang untuk hancur leburkan supaya orang kembali kepada ajaran Torah, kembali kepada ajaran Injil yang benar, kembali kepada ajaran para nabi, kembali kepada Al-Quranul Karim. Bang Itu Jumang. fakta. Bang Jumang. Itu Aku mau tanya real. Bang Yosef. Ahmed bahasa Ibraninya apa tadi? Kebenaran. Kan bukan Muhammad kan? Bukan Muhammad kan? Al-Quran Berbohong Bang Jumang. Al-Quran menjelaskan dalam surah As-Saff. Iya, tapi ini Subhanallah. kan bukan merujuk. Bang Sampai Jumang. dulu, Ini sampai kan dulu. Saya bacakan. Nabi Muhammad datang, diberitakan tentang informasi gaib tentang peristiwa-peristiwa masa lampau. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Wahai Nabiku Muhammad, dulu aku pernah berkata kepada Nabiku Musa, wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zagu azagallah qulubahum wallahu la yahdil qaumaz fasiqin. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa aku adalah utusan Tuhanmu kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari perintah Tuhan, Tuhan memalingkan hati mereka dari kebenaran. Tuhan tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Lalu kemudian Allah bercerita lagi, setelah itu wahai nabiku, aku datangkan kemudian kepada mereka Nabi Isa. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Nabi Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu kepadamu untuk membenarkan kitab Taurat, yaitu kitab yang turun sebelumku, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Tuhan yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad, roh kebenaran. Dan akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti kebenaran yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir. Ini pasti dia menjiplak ajaran kita. Ini pasti niru-niru. Ini pasti fotokopi dari ajaran kita. Karena ada kesamaan. Padahal sungguh Nabi Muhammad tidak pernah belajar kitab-kitab sebelumnya. Tapi beliau diajarkan oleh roh kebenaran, oleh roh kudus untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Itu fakta. Bang Juma. Roh kebenaran yang Muhammad datang. roh atau apa-apa? Roh atau manusia? Saudariku, Ini kan roh. nabi-nabi itu disebut makhluk roh. Udah mulai Itu fakta. ada roh kudus sama Bang Juma. Udah mulai ada roh kudus Yohanes sekarang. 3 Yohanes 3:34. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Adakah penyampai firman disebut roh? Ada. Siapa mereka ini? Sebab siapapun yang diutus oleh Elohim, dialah yang menyampaikan firman Elohim, karena Elohim mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nabi Musa diberi roh Elohim untuk menyampaikan kebenaran, maka Musa disebut roh kebenaran. Daud diberi roh kebenaran, nabi-nabi diberi kebenaran, maka mereka disebut makhluk roh yang membawa kebenaran kepada manusia. Kenapa bisa demikian? Karena roh mereka bukan roh setan. Roh mereka adalah roh dari Tuhan. Nabi-nabi ini diberi kebenaran untuk apa? Apa tujuannya? Untuk membimbing manusia, karena manusia itu sudah ditakdirkan memiliki musuh besar namanya iblis.
supaya manusia itu tidak jatuh ke dalam iblis sebagaimana Adam alaihissalam diperdaya oleh iblis, maka Tuhan kita mengutus nabi-nabi untuk menjaga kita dari jalan iblis. Itulah tujuannya. Makanya ikuti ajaran para nabi. Bagaimana teknisnya Tuhan ke Nabi? Coba jelaskan Bang Juma. Tuhan, kalau Anda melihat di dalam kitab Bilangan 12, Tuhan yang mana? Apakah Elohim? Apakah Allah itu yang turun langsung ke Nabi? Bagaimana Anda teknisnya? salah. Anda Coba salah. jelaskan. Sudah tidak lagi zaman bertanya seperti itu. Kalian sudah sering mendengarkan qulu amanna billah wa ma unsila ilaina Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-Asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim. Sudah enggak zaman lagi. Kejadian 17. Aku akan menjadi Tuhanmu Abraham, Tuhan anak-anakmu dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Inilah perjanjian kekalku. Jadi enggak boleh lagi bertanya Tuhan yang mana, karena keturunan Ismail dan keturunan Isa itu menyembah kepada hakikat yang sama. Jadi kenapa di setiap room selalu bertanya? Ya karena mereka Kenapa kalian cemburu bisa kalau umat bilang Islam itu bertanya? ternyata menyembah kepada Tuhannya para nabi. Tidak, dan menemukan diri mereka menyembah kepada makhluk roh bertanduk 7 bermata 7 yang tidak diajarkan oleh para nabi. Iri, cemburu, sehingga mereka ingin mengatakan Tuhannya umat Islam dan Tuhannya para nabi Bani Israel itu beda. Padahal pada faktanya Kejadian 17 nomor 6 nomor 7 Tuhan sendiri mengangkat sumpah. Inilah perjanjian kekalku, bahwa aku akan menjadi Tuhan keturunanmu, Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Nabi Ismail punya anak Nebayot, Kedar terus ke bawah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sembahan-sembahan Bani Quraisy dihentikan, dihancurkan oleh Nabi Muhammad, disuruh menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh para nabi Bani Israel. Sembahlah Tuhannya negeri ini, yaitu pencipta langit dan bumi, yang menciptakan negeri ini, yang menciptakan alam semesta. Rabbus samawati wal ar. Jangan menyembah kepada berhala-berhala, kepada patung-patung kalian, jangan. Tapi sembahlah kepada Tuhan negeri ini, yaitu Rabbus samawati, yang menciptakan Mekah, yang menciptakan Palestina, yang menciptakan Indonesia, menciptakan bumi, menciptakan semua alam. Jangan menyembah yang lain. Jangan menyembah kepada reinkarnasi dewa dan seterusnya. Oke. Jadi teknisnya tidak boleh ditanya tadi. Nah, teknisnya bagaimana Allah itu kepada nabi-nabi, saya tidak mengerti. Karena kami ada mengerti yang diutus dari Bapa itu sendiri, asalnya dari sorga. Nah, ketika kalian hina-hina, selangkangan segala macam, itu hak kalian. Tapi yang pasti dan jelas, yang diutus harus dari negeri atas. Bukan diutus dari bawah, orang-orang berdosa. Tunjukkan di mana manusia. Kecuali Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Manusia, nabi-nabi dimuliakan, itu namanya dimuliakan. Nabi Musa, dimuliakan. apakah itu bisa diartikan dari Nabi atas? Musa itu nabinya orang Israel, jangan pernah berbicara dengan Israel, karena itu nabi kami. Mama tadi saya sudah membahas Nabi bacakan Musa. dalilnya. Ya urutkan dong dari Itu Abraham kemana? Nabi Musa itu nabi untuk kaumnya Bani Israel, bukan untuk kaum di luar Israel. Iya, bukan Islam. Bukan Nah, Nabi Musa. memang itu bukan Islam. Nabi Musa itu nabi yang diutus kepada kaumnya Bani Israel. Al-Quran surah Ya, Al-Araf karena ayat kaitannya dengan 144 145. Karena itu adalah Nah, itu karena turunan iri. dari Itulah yang Hagar. disebut kecemburuan akidah. Anda cemburu Turunan dengan Sarah. akidah umat Islam. Keturunan dari Al-Quran Sarah mengatakan, adalah Musa. "Qulu Musa amanna keturunan dari billah Sarah." wa ma unzila Oh, ilaina wa ma Tuhan unzila pernah bilang ila Nabi Musa. Ibrahim wa Ismail Benar wa nggak, Nabi? Ishaq wa Yaqub." Daud bukan nabi orang Kristen. Daud nabi bukan orang Israel, Kristen bukan punya orang nabi. Kristen. Musa bukan Kristen punya nabi. Itu nabinya Bani Israel. Itu Nabi Bani Israel. Anda baca Yesaya, Ya kan Anda kami baca mengaku Ulangan. mengikuti. Ulangan Mengikuti. 33. Bukunya pun ada. Bukunya pun Ulangan ada di 33 kitab nomor ini. 1, nomor 2, nomor 3. Kami yang Torah itu mengikuti. adalah Nabi-nabi. hukum yang memiliki hak untuk memegangnya adalah Bani Israel. Bang Juma orang Makassar, bukan? Bang Juma juga orang Makassar. Tidak dikenal Nabi Muhammad. Sama.
Nabi Muhammad Bang Juma itu mengikuti diutus dia. untuk seluruh alam semesta. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a, ada wahai Nabi seluruh diutus ke manusia. seluruh dunia. Aku Yang ini diutus hanya adalah Tuhan. utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Kenapa? Karena Tidak Roh Kudus pernah itu, Nabi diutus ke seluruh karena dunia, Roh saudara. Kudus itu, Roh kebenaran itu datang untuk menginsapkan seluruh dunia, maka dia diutus untuk seluruh dunia. Yesus tak ada dalilnya untuk seluruh dunia, nggak ada. Darmi, Lukas masuk 1 akal nggak seorang manusia nomor nabi yang 33, dari- Yesus untuk dari Bani manusia Yakub. dosa, diutus ke seluruh dunia? Tidak ada. Enggak, hanya Tuhan yang diutus ke seluruh dunia. Ya Alhamdulillah, Tuhan tidak pernah diutus. Yang diutus itu Sumbernya rasul harus utusan dari Tuhan. sorga. Yesus Kalau sumbernya dari diutus. bumi tidak ada. Inilah Yesus anak domba diutus. Allah yang menghapus dosa dunia. Sekarang saya Katanya. tanya, kalau dikatakan domba menghapus dosa dunia, berarti dia mengajarkan dunia untuk menyembah kepada dirinya atau menyembah kepada pencipta langit dan bumi? Jujur. Ya memang harus kan Bapak sendiri mengatakan ikutilah dia. Inilah anak Ya, yang diikuti ikutilah ketika dia mengatakan aku diutus Tuhankanlah dia. hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel, ikuti dia. Ayo. Ya, Anda Bani apa? kami mengikuti Kristus. Lah Makanya Kristus lain lagi. Kalau Kristus beda lagi. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu, beda lagi. Memang indikasi kuatnya kalian itu pengikut Kristus palsu memang. Itu Betul. kaki dombanya itu betina atau jantan, karena emang berdosa itu harus betina. Betina. Ya, ayolah saudara-saudaraku. Jangan kita ini saya kasih dalil ya supaya jangan saudara-saudara selalu merasa benar, Bang Juma. Tidak saya ada nggak yang berasa benar. Kita berbicara Yang benar dalil. hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang benar, saudara-saudara, jangan kami Nehemia semua. 10 Nehemia 9 nomor 30. Saudaraku, ini 3 orang perempuan yang baik. Dengarkan dalil ini. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Roh Tuhan di situ siapa? Roh kebenaran di situ siapa? Bertahun-tahun. Hah? Roh Tuhan itu ya Elohim. Nabi, inilah kesalahan kalian. Karena kalian menganggap Tuhan itu roh. Namun bertahun-tahun, dengar. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Dengan rohmu, yaitu nabimu. Berarti roh kebenaran adalah seorang nabi yang membawa kebenaran. Bukan Kasper. Akulah Tuhan yang kau lihat. Bukan. Seorang nabi yang akan datang setelah Yesus. Dialah yang mengajarkan kebenaran. Nabi ini memuliakan aku, bukan menghinakan Yang pasti aku. nabi orang berdosa, nabi dari dunia. Yang kupercaya harus yang dari sorga sumbernya, baru kupercaya, saudara-saudara. Roh Tuhan Tidak itu ada. dari mana rupanya? Roh Nabi Tuhan itu dari semua mana? dimuliakan, katanya itu disempurnakan. Roh Tuhan itu dari nabi-nabi. mana? Nih, ku baca lagi nih. Semua Ku baca dari lagi. sebelah tangan. Ku kasih lagi data Tapi kalau samamu. sumbernya dari sorga, baru aku percaya. Oke, thank you. Bilangan 12 nomor 6. Dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Anda percaya dalil ini? Anda percaya? Nabi kemana, merujuk kemana, Bang Juma? Bang Juma, Nabi Anda, Muhammad tunggu dulu. pernah Anda didatangi percaya? Allah. Anda percaya nggak dalil ini? Juma. Anda percaya Bang nggak? Juma, dengan dalil ini kapan Nabi Muhammad didatangi Allah? Nabi Tadi nggak boleh Muhammad tanya, Sallallahu Pak. Alaihi Nggak boleh Wasallam sama keadaannya seperti Nabi Musa. Rahasia. Pencipta langit dan bumi tidak pernah nuzul kepada Nabi Musa, tetapi Tuhan menyatakan dirinya melalui suara. Nabi Muhammad menerima hal yang sama. Roh kebenaran datang kepadanya. Qul nazzalahu ruhul qudusu min rabbika bil haqq. Katakanlah kepada manusia bahwa Roh Kudus yang telah mengajarkan firman Tuhan dari Tuhanmu dengan kebenaran. Kok ada Yesus, rezeki sama kalian? Roh Kudus itu kalian dapat dari Quran, tidak ada dari bahasa Yunani. Sejak kapan?
Coba Ibu Karyana, orang Kristen di luar Indonesia tidak mengenal Roh Kudus. Sejak kapan Roh Kudus ada Orang dalam Kristen kalian? di luar Indonesia yang dia kenal itu adalah Holy Ghost. Bang Pneuma Juma, Hotheos. Kudus berarti Tritunggal. Di Indonesia Mati anak baru ayam. orang Kristen kenal kata Roh Kudus karena ngambil dari Al-Quran. Udah lah, nanti aku bilang sama si Edis sudah ada Roh Kudus Berarti sekarang sama Islam. saudari saya Edis, ini ilmunya masih sekarang Roh minim Kudus sekali sudah ada sama rupanya. Islam. Sudah benar mereka, aku bilang aja gitu. Jangan Rupanya lagi Edis kamu Ibu bilang-bilang Karyana gitu. ini minim ilmu. Roh Kudus itu bahasa yang muncul dari Quran, tidak ada dalam bahasa Yunani. Kitabmu bahasa Yunani, dari mana Roh Kudus ini kalian ambil? Kecuali cocokologi oke. Oh, cocokologi. Ada dua nih. Holy Ghost, Pneuma Hotheos. Mana Roh Kudus dalam bahasa Yunani? Tunjukkan ke saya. Ketawa, menertawakan diri Ayo sendiri. jawab dulu Billy. Jadi Jawab dulu, mana Roh Kudus? Jadi bersyukurlah Ibu Karyana udah tahu ternyata Lembaga Bible Indonesia melakukan sekarang kemudian Islam sudah duplikat bertobat, kan? kata Sudah Roh ada Roh Kudus Kudus. dari Alhamdulillah. Al-Quran. Puji Tuhan. Ruach HaKodes dalam bahasa Ibrani, roh yang suci. Amin. Dan roh suci itu di dalam Kristen, di dalam Yahudi bukan Tuhan, karena roh Bang bagi Juma, Yahudi, Karyana. Itu makanya ada roh Trinitas. bagi Yahudi Ada Roh adalah Kudus, ciptaan. ada Bapa, ada Yesus. Nah, itu ajaran Roma itu. Itulah dirinya Bapa itu, dirinya Elohim itu. Hercules dan Zeus. Roh Tuhan ada pada Yusuf, Roh Tuhan ada pada Bezalel, tapi mereka nggak jadi Tuhan. Jadi Tuhan semua dia. Enggak, Nih, saya baca dalil beda dengan dulu. Yesus. Izin. Ibu, dengarkan. Saya baca dalil di dalam Tapi kitabnya diurapi. saudara kita Yahudi. Itu nggak diurapi Tuhan Lembutkan langsung, hati, nggak lembutkan hati. Dengar, saya baca dalil. Bilangan Kapan 11:25. melembu hati? Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian roh yang hinggap pada Musa. Jadi roh yang ada pada Musa diambil oleh Tuhan. Lalu Tuhan menaruh roh yang diambil dari Musa ini, ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua. Ketika roh yang dari Musa ini hinggap pada ke-70 tua-tua, maka penuhlah mereka ke-70 ini seperti nabi. Jadi roh yang ada pada Musa membuat dia nabi. Roh yang membuatnya nabi ini diambil oleh malaikat, lalu diserahkan di atas ke-70 tua-tua. Setelah roh itu ada sampai kepada 70 tua-tua ini, maka 70 orang ini menjadi seperti nabi. Jadi roh kebenaran yang dimaksud ketika dia datang kepada manusia yang diutus setelah Yesus berdasarkan Yohanes 16 itu, yang dimaksud roh kebenaran itu nabi, bukan Tuhan. Maka yang datang setelah Yesus itu nabi. Sekarang yang datang setelah Yesus kepada Paulus siapa? Bang Juma, lunakkan hatimu Bang Juma. Ya, samanya kita. Bisa dibaca Sama-sama. 41 Aki Zuma. Penghibur itu Gimana Bang Juma. Hi? Dia akan menyertai 41, engkau 38. sampai Gimana sorry sampai akhir ribut. zaman. Tolong dibacakan Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 41 38. 38. Kejadian 31 Bang Juma 38. standar ganda. Bang Juma standar ganda. Lalu berkatalah Fir'aun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Elohim. Amin. Amin. Tapi bukan Yang Tuhan. dimaksud di sini Jadi Musa. Tuhan. Itu Iya. Musa yang itu mengatakan siapa? itu siapa? Itulah Roh Kudus. Itu Yusuf, Itulah Roh itu Kudus Yusuf. datang kepada Musa. Yusuf. Iya. Yusuf Makanya ada ternyata Trinitas. bukan Nabi Musa doang, tapi Yusuf juga penuh dengan roh Elohim. Berarti Yusuf juga Tuhan bagi Kristen. Salah. Loh, makanya kalian standar ganda. Roh Kudus mengutus kepada Muhammad, berarti Muhammad juga Tuhan. Anda salah artikan itu. Mati meja. Anda salah artikan Roh Kudus itu bukan Tuhan. Billy, lo konsekuen lo Billy. Jangan cuma bilang gitu. Sekarang saya coba kita tanya saudara kita. Akhi, apakah Roh Kudus itu Ruach HaKodes dalam Yahudi itu Tuhan?
Bukan. Sekarang aku tanya, apakah Roh Kudus yang ada pada Musa sama dengan nabi-nabi yang lain? Sama gak? Iya sama. Sama ya? Sama. Oke, aku katakan kepadamu, apakah Musa diurutkan dari Abraham, Sarah memperanakan Ishak ke Yakub, Yakub ke Musa. Yakub memperanakan 12 dan itu lahir Musa. Musa adalah keturunan dari Sarah Israel. Apa kaitannya dengan kalian membahas-bahas? Karena nabi-nabi yang diikuti dengan Musa dan sampai ke seterusnya adalah Roh Kudus yang sama, saudara. Nah, Roh Kudus yang sama yang Di Kristen itu nggak ada Roh Kudus, Ibu. Dari Allahu mana? Akbar. Di Kristen Kalau nggak ada kalian Roh katakan Kudus. Roh Kudus yang pada Nabi Muhammad dari mana? Aku Tidak ingin ada tahu. Roh Kudus di Kristen. Oh Nggak ada. Tuhan, mati kita. Tadi bilang iya, sama. Tidak Roh ada Kudusnya. Roh Kudus di Kristen, nggak ada. Lah, biar kurutkan dulu Bang Juma. Maaf, kurutkan. Ketika Yesus bangkit dan dia melalui suara, Itu bukan Yesus, melantik anak Maria yang Paulus. bangkit. Yesus bangkit dan dia bertemu dengan Paulus secara cahaya sehingga Paulus buta. Paulus membuat kekristenan. Apakah itu kami mengikuti yang dikatakan Paulus? Apakah itu tidak Roh Kudus yang sama? Bukan. Saya jelaskan boleh? Boleh saya Silakan. jelaskan? Silakan. Yesus di Bukit Zaitun berkumpul dengan 11 muridnya. 11 murid Yesus berkumpul dengan Yesus di Bukit Zaitun. Kalau kita melihat murid-murid Yesus, jelas sekali ke 11 muridnya itu ada kemudian disebutkan murid-murid tidak termasuk Paulus di sana. Itu pasti tuh. Jadi murid-murid Yesus ini 11 nama itu bukan Yudas. Di Bukit Zaitun Yesus berpesan kepada ke-11 muridnya. Apa katanya? Waspadalah. Ada Matias, 12 Bang Juma, ada Matias yang dipilih oleh murid-murid, bukan dipilih Yesus. Itulah Bang Juma nggak tahu Alkitab. Nama-nama murid Yesus di situ tidak ada Paulus setelah Paulus. naik ke surga. Tidak ada Paulus. Yang dipilih Sabar Yesus dulu, yang benar, sabar dulu. Bukan Matias. Saya kan ingin membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Kan gitu. Yesus Silakan. berkata kepada ke-12 muridnya, ke-11 muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Merujuk ke Paulus. Dari mana? Tunggu dulu. Sabar Aneh. dulu. Sabar Aneh. dulu. Sabar dulu. Kita buktikan Bu Karyana. Kita buktikan pelan-pelan. Ke-11 murid ini mendengarkan nasihat dari Yesus. Kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, nasihat Yesusnya jangan percaya. Besoknya, 2 hari setelahnya, seminggu, sebulan, setahun, bertemulah mereka murid ini dengan Paulus. Kata Paulus kepada ke-11 murid, "Hei, aku bertemu Mesias ketika aku ke Damsyik." Mereka ke-11 murid mengingat pesan Yesus ketika di Bukit Zaitun. Apa nasihat Yesus kepada ke-11 murid? Jika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Maka 11 murid ini setelah mendengarkan Paulus berkata bertemu dengan Mesias ketika ke Damsyik, apa yang murid lakukan? Percaya atau jangan percaya? Lagian beda-beda itu. Karyana. Percaya karena mereka janjian dengan Thomas. Berarti 11 murid sudah disesatkan kalau percaya karena nasihat Yesusnya. Jangan percaya kalau ada orang berkata ada Mesias di gurun, ada Mesias di bilik, jangan Bang Juma. kau percaya. Jangan kata Yesus. Bertanggungjawablah dengan Ke-11 kesesatan murid, umatmu. ke-11 Bang murid Juma. ini turun dari Bukit Zaitun, berjalan mereka ketemu Paulus. Paulus mengatakan, "Hei, aku bertemu dengan gurumu ketika aku menuju ke Damsyik. Ketika aku di dalam bilik, aku bertemu dengan gurumu." Murid-murid ini nasihat gurunya apa? Percaya atau jangan percaya? Itu kedatangan nanti akhir zaman. Bang Juma, beda-beda.
Murid-murid Ini berdusta, Bang diminta, Zuma, ini berdusta. murid-murid diminta jangan percaya ketika ada Iya, orang nanti. berkata. Bang Juma, Gitu Bu Darni. Bang Juma pikir gelar gurunda itu harus Bang Juma pertanggungjawabkan kepada orang Jawab yang tidak aja, nggak usah 500 nyerang menonton. pribadi. Pertanggungjawabkanlah Jawab itu aja dengan nya. kesesatan yang Jawab, Anda jawab. ajarkan. Ibu, jangan nyerang Kalau benar pribadi. Anda, diberkatilah Anda. Kalau Anda salah, Ibu, Anda bertanggungjawabkan nanti di neraka. ketika Yesus Terima kasih. duduk di Bukit Zaitun bersama 11 murid, mereka mendapatkan nasihat. Apabila kamu bertemu orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Ya, Itu nanti nasihat. kedatangannya di akhir zaman itu, Bang Juma. Bukan di akhir zaman, apabila Iya, ada itu kan orang. tentang kedatangannya. Astagfirullahaladzim. Oke, Gini, saya gini, balik. buktikan dulu. Oke, Buktikan oke, dulu, saya Bang Juma. balik. Saya Baca balik, dulu, Ibu. baca ayatnya, baca. Saya balik lagi. Murid bertanya kepada Yesus, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir zaman?" Oke? Apa tandanya kedatangan Yesus? Kedatangan Yesus tandanya apa? Bulan bumi berguncang. Itu. Itu sudah terjadi. Ya belum. Jadi yang datang kepada Paulus siapa? Itu yang datang ilahinya Yesus, dia memilih Paulus. Bukan mata Paulus. Gak bisa melihat dia 3 hari, Bang Juma. Ilahinya yang datang itu ilahi sama seperti Musa. Makanya Yesus melihat berkata, Elohim. kalau aku yang datang pertanda kiamat. Kalau ada Iya. yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di Iya. sana, dan tidak ada Iya. tanda itu, jangan kamu Inilah percaya. tandanya Bang Juma Cahayu. tidak Kristen. Kedatangan Loh, nasihat Yesusnya Gini kok aja. dibantah? Kak Darni, gini aja Kak Darni. Biar berdata aja kita berdata ya. Kisah silakan. para rasul berdata aja. Kisah para rasul waktu mengundi ketika Judas sudah bunuh diri, diundilah siapa? Ini nubuatan loh. Nubuatan yang berjalan artinya 12 murid Yesus Judas sudah gagal. Lalu Ya, tinggal Kisah para 11. Rasul ayat 12 ya, ini menandakan bahwa 12 murid Yesus tinggal 11, satu lagi dipilih oleh melalui manusia nih 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan kena undi adalah Matias, bukan dipilih Yesus. Ya, genap 12. Matias Oke, ada nggak Paulus di situ? Membuktikan Paulus dipilih Yesus ada. Di mana? Ya kan? Masalah generasi. Apa berdasarkan dalil? Di mana Paulus dipilih? Di mana? Judas gagal. Lalu Bu, murid-murid mengundi Ibu, Matias. Setelah Ibu. Yesus bangkit, Ibu itu telat, Ibu. tenang. Inilah. Ibu, Paulus berkata di dalam suratnya Aku malas aku Galatia, aku lagi ngomong. aku Nih. dipilih dari sejak Pokoknya dalam Bang rahim Juma udah ibuku. keok, Bang Juma keok. Ya. Bu, Dah. Ibu, Artinya Paulus adalah murid yang Yesus kepada ke-12. Ibu. Paulus. Belum. Intinya Akhir zaman. Paulus murid Jadi yang tetap ke-12 dipercaya. yang dipilih Tuhan Paulus langsung. murid ke-12. Bohong Bang Juma ini. Kena dia. Kami tembak kau Bang Juma. Bohong besar. Salah Bang Boleh. Juma ini. Sekali ini. Silakan. Ya, keok dia. Keok. Silakan. Bahwa Sekarang- Tangannya belum akhir zaman itu. memilih Paulus. sekarang saya ingin berkata kepada saudara-saudara saya sekalian. Aku pun turunlah. Kalian turunkan Bang si Karyana, temanku seiman juga nya itu, walaupun dia tidak Tritunggal. Jadi ketika kemudian Ibu Karyana mengatakan bahwa Paulus dipilih pada saat itu, Anda salah, Anda keliru, Anda mencoba untuk menipu. Paulus berkata dia dipilih bukan saat itu. Paulus dipilih sejak dalam rahim ibu. Sejak dalam rahim ibu, Paulus itu sudah dipilih. Tapi dipilih menjadi A atau B kita tidak tahu. Kenapa? Karena di dalam kitab Mazmur diterangkan bahwasanya orang-orang jahat, pendusta-pendusta, orang-orang fasik itu sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Mazmur 58 jelas dikatakan sejak lahir orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan ibunya pendusta-pendusta itu sudah sesat dari dalam rahim nih. Paulus mengatakan aku dipilih dari sejak dalam rahim. Jadi jangan cocokologi, nggak bagus.
Paulus sendiri mengatakan, waktu dia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Jadi Paulus itu sudah dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya. Sebagai apa? Ia sebagai orang fasik. Kok naik turun aku dibuat itu. Makanya di dalam Mazmur 58 itu Tidak jelas. gini saudara, Bang Juma, tidak pernah dikatakan di Alkitab dipilih yang negatif untuk orang fasik. Dipilih menjadi hamba Tuhan. Ibu, Tidak pernah dituliskan di Alkitab yang buruk-buruk Nah seperti inilah itu. kalau susah kalau bantah dalil. Mazmur 58 nomor 3. Nanti aku diturunkan. Sejak lahir orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Dari dalam kandungan aja sudah pendusta. Paulus mengaku di dalam Galatia 1:15. Tetapi waktu ia siapa? Enggak tahu. Yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku. Dipilih sebagai apa ente? Kalau ente Apa dipilih. ditulis dipilih? Untuk apa ditulis dipilih? Artinya positif, bukan negatif. Bang Juma bohong. Kalau Paulus Bohong. itu dipilih menjadi orang benar dari sejak dalam Jangan kandungan. bilang aku host. Kalau dia dipilih sejak dalam kandungan sebagai orang baik, maka Paulus tidak akan mungkin menjadi musuh Yesus. Tidak akan mungkin dia menganiaya murid Yesus sebab dia telah dipilih menjadi orang benar dari sejak dalam rahim ibunya. Tapi kalau dia dipilih sebagai penyesat, maka betullah Bang itu. Juma salah. Bang Juma salah. Dia, ingat, mau gimana pun takdirnya, takdir Paulus mau membunuh apapun, kalau dia bertobat, tetap menjadi pilihan. Terkait Itu makanya dengan dituliskan di bertobatnya Alkitab, Paulus. Dari kandungan aku sudah dipilih. Terkait dengan Kak Darni paham bertobatnya nggak, Kak Darni? Paulus. Kak Darni paham ya? Matius, kita baca Kalau dari Matius kandungan 12. sudah dipilih, Kalau Kristen mau udah paham. kasih jahat apapun dia, Gantian. berarti sudah Jangan ngomong dipilih. semua, gantian. Terkait Gantian, dengan gantian. bertobatnya Paulus, Yesus pun sudah nubuatkan. Cuma Angkatan jahat, 80% tapi salah terus kubuat. angkatan jahat. Bang Juma ngomong 80%, aku 20%, aku yang benar. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, iblis ini berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah iblis ini dan mendapati rumah kosong, yaitu orang yang bertobat tadi, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu iblis ini keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan masuk kembali dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang tadi yang bertobat itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat? Orang Farisi. Siapa yang bertobat pada masa Yesus? Paulus. Lalu setelahnya ngapain dia? Mengatakan hukum Tuhan itu tinjak. Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Tidak boleh lagi menjadi hamba Tuhan. Itu ajaran Paulus setelah dia. Makanya Paulus sendiri mengatakan, ada utusan iblis di dalam tubuhku untuk menggojo aku. Itu fakta. Maka ketika Paulus mengatakan Aku dia dikasih dipilih. kesempatan ngomong. Coba Oke. aku dikasih kesempatan. Oke. Kelihatan Saya semua simpulkan. kebohongan Bang Juma. Saya simpulkan. Apakah di Bukit Zaitun ada Paulus hadir di situ? Ada, karena pada saat itu dia masih Saulus. Yang satu bilang ada, yang satu bilang nggak ada. Yang mana yang betul? Tidak ada Kak Darni. Tidak ada. Paulus dipilih setelah Tidak Yesus ada. naik ke Oke, surga. tidak Iya, ada. betul. Aku tidak sama ada kan? dengan Karyana. Oke, tidak ada kan? Tidak 12 ada. dengan Matias. Nggak ada. Oke, Matias yang dipilih murid-murid, Oke, diuji. oke, tidak ada kan? Tidak ada. Ketika murid-murid ini bertemu dengan orang asing bernama Paulus dan mengaku bertemu dengan Mesias di gurun, apa nasihat Yesus kepada muridnya? Percaya atau jangan percaya? Itu nanti untuk akhir zaman kedatangan Yesus. Buktinya Thomas. Enggak urus. Buktinya itu Tidak tidak ada digenapi akhir pada zaman saat di situ itu. Nggak ada dikatakan. hubungannya dengan Yesus Paulus itu mengatakan, kedatangan Bu Yesus. Darni, Bu Darni, Yesus Bang, Tidak ada mengatakan. Mesias palsu pada saat itu. Yesus tidak ada Mesias mengatakan palsu. di Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, kamu ini bukan akhir zaman, kamu ini murid Yesus. Masa murid Yesus hidup sampai akhir zaman? Buktinya Paulus Kamu mengatakan di dia sini, Mesias. tunggu Bu Apa Karyana. buktinya Paulus Jangan mengatakan jual dia Mesias, cendol saudara? basi kepada kami Bu Karyana. Pada waktu itu kata Yesus kepada ke-11 muridnya yang ada di Bukit Zaitun, apabila ada orang berkata kepada kamu yang 11 orang ini, bukan akhir zaman. Kepada ke-11 orang ini, kepada kamu, ada berkata, lihat ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Jangan kamu percaya. Ke-11 murid di Bukit Zaitun ketika bertemu dengan
Paulus, dan Paulus mengatakan bertemu dengan Mesias di padang gurun, nasihat Yesusnya kepada ke-11 murid percaya atau jangan percaya? Oke, aku jawab. Ah. Boleh aku jawab ya? Silakan. Ketika Paulus mengatakan, aku adalah manusia paling brengsek, aku rasul yang paling brengsek. Jangan Kapan dia bilang dia dirubah-rubah. Mesias? Ini bukan gereja. Tunggu lah, aku bicara dulu. Masih sebentar. Ketika dia murid 11 ini. membuka tali kasut. Membuka tali kenapa kasut lari ke Yesus pun aku situ? gak mampu. Akulah manusia paling brengsek. Nggak ada dikatakan bahwa dia adalah Mesias. Emang ada dia. Paulus mengaku bertemu Mesias di padang ketika dia ke Damsik, Ibu. Udah Bang Juma bohong besar. Bohong besar. Ayo kita turunin. Tidak bohong besar kena. ini. Tidak kena, Bu Darni. Tidak pernah Paulus mengatakan dia Ini Mesias. pertanyaan ketika ke-11 murid turun dari Bukit Zaitun lalu bertemu dengan Paulus, di mana Paulus mengaku bertemu Mesias ketika ke Damsik. Nasihat Yesus kepada ke-11 murid Bertemu percaya bukan atau berarti jangan dia percaya? Mesias. Berarti Bang Juma salah. Kalau di hakim Bang Juma sudah dihukum. Ya. Kalau Yang di ketemu pengadilan, dengan Bang Juma- Paulus mengaku Bang Juma, akulah Yesus yang kau aniaya, itu Mesias atau bukan? Gak bisa Bang Juma lawan orang politik saya loh. Mengerti arti kata-kata. Kapan Paulus mengatakan dia seorang Mesias? Bertemu bukan berarti dia Mesias. Aduh. Di situ Nanti kita- dikatakan apabila ada orang berkata lihat Mesias ada di sini, Mesias Mana ada di ada sana, dia jangan bilang kau dia percaya. Mesias. Paulus mengatakan dia orang brengsek. Bahlul Bahlul. Maaf ya teman-teman Kristen kalau teman-teman kita yang mewakili kalian mengecewakan kalian. Inilah penyesat itu memang harus kuat untuk mempertahankan kesesatan. Ke-11 murid mendapat nasihat kalau ada bertemu dengan orang siapapun orangnya, kalau dia bertemu dengan kamu dan mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, tanda ini menyertai aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kalau aku yang datang. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku Mesias yang kau aniaya, aku Mesias yang kau aniaya, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Kok marah-marah? Itu bukan aku. Bukan marah. Ini penegasan. Bukan. Ini bukan marah. Ini suntikan kepada otak yang error karena pingin kali masuk neraka. Jadi kalau ada yang berkata kepadamu, aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, loh. Kata Yesusnya apa? Jangan kamu percaya. Ke-11 murid turun dari Bukit Zaitun, tiba-tiba bertemu dengan Paulus. Paulus berkata, murid Yesus, kadio, aku ingin berkata kepadamu. Apa? Aku bertemu dengan Mesias ketika aku ke Damsik. Nah, nasihat Yesus kepada ke-11 murid, percaya atau jangan percaya? Apa yang dia katakan? Itu untuk akhir zaman lah. Pret. Begitu kuat kalian memegang kemudian cara-cara iblis yang menyesatkan. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat, planos, pembohong, penipu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Nah, yang datang kepada Paulus mengaku apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Sebab setelah Yesus terangkat, menurut Yohanes 16, yang datang setelahnya bukan Yesus. Yang datang setelah Yesus terangkat menurut Yesus adalah Roh kebenaran, Roh Ahmad yang datang. Pahami itu? Ada tertulis. Nggak ada tertulis begitu. Di Alkitab Bang Juma. Yohanes 16 nomor 13. Baca dalam bahasa Yesus sehari-hari, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Kebenaran bahasa Ibraninya apa? Oke. Bang Juma, yang kita percayai, yang kita akui sekarang ini kan yang saat bahasa ini Indonesia. Kitabnya terjemah. Jadi Bisa kalau nggak kita gitu? disesatkan dalam bahasa Indonesia, ikuti aja gitu. Bukan disesatkan. Jadi Lalu gini, apa? Bang Kenapa Juma, takut ke bahasa aslinya? kita bahas yang ada aja. Gimana? Bang Juma? Itu jemaat sekolah minggu.
Bukan. Yang tertulis aja secara letterlek itu yang kita bahas. Iya, kita udah bahas itu. Kita udah bahas roh kebenaran. Tapi izinkan ilmu pengetahuan itu terurai. Yohanes 16:13 jelas dalam bahasa Yesus, bahasa Ibrani itu menyebut nama Hamed. Ya tunjukkan aja. Siapa yang bisa menunjukkan? Silakan. Ada yang buka kamera boleh? Ya, Bunda Natalia. Bunda Khadijah. Silakan. Dinda minta tolong dibuka Yohanes 16. Kang Dito, monitor Kang Dito. Kang Dito. Bang Billy. Makanya gini Bang Juma, gini, ketika berdiskusi dengan Kristen, kan Kristen ada yang saat ini di Indonesia. Cobalah kita diskusi dengan Alkitab yang saat ini kita pegang. Gitu loh maksud saya Bang Juma. Sorry, nggak mau. Kok sorry ye? Kenapa nggak mau? Yesus itu orang Ibrani, bukan orang Indonesia. Itu Bang Arum. Ayo, coba. Kok itu Emet, bukan Muhammadnya? Memang bukan Muhammad disebut dalam Al-Quran. Yang disebut dalam Al-Quran itu adalah Ahmad. Betul itu. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini kan ejaan Arab. Kalau ejaan Ibrani gimana? Bahasa Yesus. Namanya kan Emet di situ. Nggak ada. Nah, kan jelas dikatakan kok di situ. Berarti kan Ebe Kisifo Roh Haamet Roh Ahmed Hu Yadrik Edem Elkel Haamet Ahmad disebut di situ kok. Mau lari kemana? Emet. Sama ajanya itu. Aduh, Emet sama Muhammad sama. Kayak Naruto sama Naruto Indonesia sama ya. Kalau dikatakan dalam bahasa Quran, dia datang setelahku, yaitu namanya Ahmad, Ba'dismuhu Ahmad. Ternyata roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu dalam bahasa Ibrani disebutkan Abel Kishibo Roh Hamed Hu Yadrik Edem Elkel Hamed. Bukan Paulus, tapi Hamed. Naruto sama Naruto sama orangnya Bang. Hamed itu merujuk kepada oknum. Hei, yang datang setelah Yesus, menurut Yesus itu Hamed. Siapa Hamed ini? Paulus. Kebenaran itu gini Bang Juma. Roh kebenaran nih, roh kebenaran itu kan roh yang mendatangi Paulus. Paulus kedatangan roh kebenaran. Masolang generasi. Ada ayatnya itu. Bukan yang mana? ayat. Yang mana Afi? Yang sebenarnya itu diketik oleh Bang Billy barusan. Roh Kudus mendatangi Paulus, ada ayatnya enggak? Oh, kita minta dalil itu. Coba mana dalilnya Roh Kudus datang kepada Paulus? Bukan Roh Kudus, tapi berbentuk cahaya kan? Berbentuk cahaya. Kisah para Rasul 9. Masolang generasi. Itu yang tertulis kok. Gimana? Aduh. Kan itu udah tertulis. Bang Juma. Bang Juma ini mau membantah Alkitab mulu loh. Abel Kesibo Roh Hamed Hu Yadrik Edem Elkel Hamed. Itu dalam bahasa Ibrani. Terus dikatakan kita kan nggak pakai itu. Kita nggak pakai itu. Ya, bagaimana ceritanya Yesus menggunakan bahasa itu kok? Ada aja. Ahmed. Betul. Ahmed. Emet.
Bukan Ahmad. Ya memang bukan Muhammad yang disebutkan dalam Al-Quran surah Asy-Syura. Naruto sama Naruto sama. Dengar. Dengar pernyataan Nabi Isa di dalam Al-Quran, dengarkan. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Tuh, Ahmad. Yesus menyebut itu dalam bahasanya, bukan Yunani. Bahasa sehari-hari Yesus itu ya bahasa kaumnya. Bahasa Ibrani, bahasa suci. Bahasa Aram, bahasa sehari-hari, bahasa pengantar. Nah, Yesus bernubuat, menyampaikan, adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi kalau ia datang, dia akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang hukum-hukum, tentang keadilan, dan tentang penginsapan dunia akan dosa. Dunia diinsapkan. Apa buktinya? Nih contoh, di dalam Kejadian 12 nomor 3, aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dia datang menginsapkan dunia. Kalau Indonesia ini penuh dengan umat Islam, maka Indonesia ini akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Kejadian 12:3, Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Umat Islam 24 jam melakukan ibadah pemberkatan kepada Nabi Abraham alaihi salam non-stop. Jadi kalau Indonesia penuh dengan umat Islam, maka dunia, bagian Indonesia diberkati oleh pencipta langit dan bumi. Kalau seluruh dunia dipenuhi oleh umat Islam, maka seluruh dunia akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena seluruh umat Islam yang hidup di seluruh dunia memberkati Nabi Ibrahim atau Abraham. Tapi kalau mengutuk, mengatakan dia berzina, mengatakan anaknya anak tidak sah, mengatakan dia punya budak yang digauli secara tidak sah, mengatakan dia tidak sabar sehingga dia kemudian menggauli budaknya, gundiknya, sampai dia melahirkan anak yang tidak sah bernama Ismail. Itu mengutuk Abraham. Dan mereka yang mengatakan itu, kata Kejadian 12 nomor 3, akan aku kutuk siapapun dia mengutuk engkau Abraham. Mengutuk Ismail, menghina Ismail, menghina Hagar, mengutuk Hagar sama dengan mengutuk sang pemimpin, yaitu Nabi Abraham alaihi salam. Kalau orang Kristen memenuhi jagat raya ini, maka jagat raya akan dikutuk oleh Elohim. Kenapa? Karena orang Kristen diajarkan menghina keturunan Abraham. Dikatakan anak tidak sah, berarti anak haram, berarti Abraham melakukan perzinahan. Itu mengutuk. Siapa yang mengutuk engkau Abraham? Aku akan mengutuk mereka. Ayo. Gak ada yang mengutuk loh Bang Juma. Siapa sih yang mengutuk? Dari mana sih itu dapatnya? Sekarang saya tanya kepada saudara sebagai orang Kristen, Ismail itu anak sah atau bukan anak sah? Anak Abraham, tapi bukan sah atau tidak? Iya. Sah atau tidak? Ya sah aja, karena memang sah aja, berarti Anda menyalahi gereja. Anda menyalahi gereja. Enggak. Memang itu kan anaknya dia. Hei, Anda baca Galatia 4. Di situ Paulus mengatakan bahwa Hagar dan anaknya itu adalah budak. Dan keturunan Ismail itu adalah budak menurut Paulus. Budak emang bukan anak sah. Budak juga anak sah kok. Kan nah, orang Kristen mengatakan Ismail itu bukan anak sah. Ya, saya bukan mereka kok. Beda. Nah, itu dia. Makanya saya juga tidak mau minta Anda untuk mewakili itu. Yang pasti siapa yang mengutuk anaknya Abraham sama dengan mengutuk Abraham. Dan itu konsep keyakinan, itu konsep agama. Betul. Oke?
Nah sekarang kami umat Islam nih, kita kan berbicara roh kebenaran itu ketika ia datang dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Nah kalau orang Kristen menyebar ke seluruh dunia dan mengatakan bahwa Abraham punya anak tidak sah, berarti dunia akan dikutuk oleh Tuhan karena mereka telah mengutuk Abraham. Apakah itu akan menginsapkan dunia akan dosa? Tidak, justru membuat dunia makin berdosa. Makin dikutuk, bukan lagi dosa, makin dikutuk oleh Elohim. Begitu banyak orang yang mengatakan Abraham memiliki anak tidak sah. Islam datang membersihkan itu. Berkurang mereka, berarti kutuk Elohim di bumi berkurang. Habis mereka, kutuk Elohim di bumi habis. Gak ada lagi kutukan. Itu buktinya. Jadi roh kebenaran yang datang adalah Ahmad, Muhammad, Ahmad. Terima tidak terima, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, silakan tahun depan Anda rubah kitab saudara, jangan tulis roh kebenaran. Tulis aja di situ roh apa yang Anda suka, yang penting jangan Ahmed di situ. Gini, Bang Juma. Ahmed itu kan bahasa Ibrani. Artinya roh kebenaran. Artinya atau kan kebenaran. Ya nggak salah itu. Nabi Muhammad datang mengajarkan kebenaran. Kan ada nggak ajaran Nabi Muhammad yang tidak benar? Satu aja. Ya gini Bang Juma. Nggak bisa Anda tunjukkan. Sebentar, jangan sampai. Ajaran Nabi Muhammad mengajarkan kebenaran. Keselamatan itu pernah datang kepada kaum Bani Israel. Betul. Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Betul. Itu adalah sebuah kebenaran. Bagaimana Allah memilih Bani Israel sebagai bangsa yang dikasihi, yang dicintai, yang disayangi. Bahkan Allah mengatakan, Inni ma'akum. Aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. La'im akamtumus shalah. Siapa yang beribadah kepada aku, wa ataitumuz zakah, membayar kaidah perpuluhan dalam kaidah Yahudi. Zakat dalam Islam, membersihkan harta. Emang ada perpuluhan di Islam? Zakat. Zakat bukan perpuluhan. Zakat itu membersihkan harta, perpuluhan itu membersihkan harta. Iya, tapi kan beda makna. Ya itu konsep yang Al-Quran katakan itu bayar zakat, bayar pembersihan harta. Berarti Bang Juma setuju dengan perpuluhan karena itu konsep. Itu yang tertulis dalam Bible kok. Ya itu konsep berarti kan? Iya konsep makanya. Ya sudah. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah di agama Anda. Ingat Matius 21. Dia berkata kepada mereka, telah tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang para perampok. Markus 11 nomor 17. Kemudian Yesus mengajar mereka dan berkata, bukankah telah tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi semua bangsa, akan tetapi kamu telah membuatnya menjadi sarang perampok. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan menjadi rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sebagai sarang perampok. Lukas 19:46. 2 Korintus 11 nomor 8, pelakunya keciduk. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Perampoknya udah ketahuan, dia ngaku. 2 Korintus 11:8, perampoknya udah ketahuan. Jemaat-jemaat telah kurampok. Kata Yesus, kau jadikan rumah doa menjadi rumah perampok. Sulau dalam bahasa Yunani itu artinya merampok atau perampok yang telah melakukan perampokan. Dan Paulus mengaku itu. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi perampok ini mengumpulkan hasil rampokan untuk melayani yang lain. Sedangkan Yesus berkata, rumah doa kau jadikan sebagai sarang para perampok. Bela masalah generasi banyak perampok yang menjadikan tadinya rumah suci menjadi sarang perampok. Lulusan-lulusan dari rumah suci ini keluar ke sana kemari seluruh dunia untuk merampok jemaat-jemaat, sama seperti yang Paulus katakan, akulah yang harus menjadi tauladanmu sebab aku juga adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Saya kira begitu saudara. Di sini waktunya untuk rehat sejenak, diambil alih oleh para guru kita yang ada di sini. Lanjut. Masolang generasi. Materi baru nih Kang Dito, Ahmed. Ya silakan Bang Guru, mungkin mau masuk? Iya. Sebelum Kang Dito. Ya sebenarnya kan sudah disampaikan semua. Masya Allah.
sama Dapat kita materi baru dari Gurunda. sampaikan semua itu. Iya, Ahmed. Iya. Kan sudah jelas banyak sekali mulai dari ulangan 18, Yesaya 29:12 ya, Hagai 2 ayat 7, Kidung Agung 5 16 semua menyebut nama Ahmad. Banyak sekali, jangankan budaya budaya Yahudi, Bang. Budaya Hindu, budaya Buddha. Berkali-kali saya jelaskan. Bahkan Pundit Pait Farkas ya, Profesor Dr. Pundit Pait Farkas, seorang pendeta besar Brahmana, dia bilang kalau ada orang Hindu mau pindah agama, pindah ke Islam, karena Hindu pun selaku peradaban kedua tertua di dunia sudah menubuatkan seseorang yang bernama Ahmad. Itu loh. Jadi mau jelaskan apa lagi? Apa yang dijelaskan Bang Sumat sudah betul semua. Tidak ada salah itu, karena memang sudah dinubuatkan. Jangankan budaya Yahudi, Buddha disebut Ahmad, disebut dengan Maitreya, Hindu disebut dengan Narasangsa. Apalagi sebenarnya banyak sekali. Kalau mau diulas ini dapat pula 1 SKS ini. Kan begitu, tidak cukup waktu kita kalau mau ulas nubuatan-nubuatan dari budaya Yahudi, Hindu, Buddha. Ya. Begitu kira-kira. Lanjut aja Kang Dito, silakan. Ya, sebentar saya lagi saya pelajari dari terjemahan Ibrani ke Inggris maupun Ibrani ke Indonesia. Ini luar biasa, Masya Allah. Jadi kalau saya ini mungkin adik sekaligus murid yang nggak bisa nih dapat pemahaman tiba-tiba, wah Masya Allah, kebenaran itu ternyata Ahmed gitu loh. Ini ada teman-teman, boleh izin digedekan. Ini duit ini Hebrew ya, atau duitinhebrew.com. Ini materi untuk terjemahan Hebrew ke Inggris. Jadi nggak bisa ke translate biasa. Nah ini yang saya copy tadi, Ahmed tadi, ini artinya kebenaran. Tapi kalau kita coba dengarkan bunyinya, waduh, memang harus pro dulu nih. Tapi yang jelas bunyinya jelas Ahmed. Ini artinya kebenaran. Jadi kalau dalam hal ini memang yang dirujukan tadi terkait Yohanes ini, saya cek versi-versi yang lain. Masya Allah. Kalau roh kita dapat pemahaman dari perjanjian lama, roh itu nabi, kan gitu. Terus kebenaran di sini kalau bahasa Koine Greek-nya adalah aletheia, gitu kan? Ini aletheia. Kemudian kita ambil di bawah ini ada penjelasan Hebrew yang terkait. Nah ini yang pas nih. Ini yang tadi saya tampilkan. Ini kalau tulisan kita baca Ahmed, tapi di sini ada pelafalan Ahmed. Kalau roh itu nabi, Ahmed ini nama. Jadi mau tidak mau, kalau Anda memang menolak, yaitu urusan pribadi ya. Tapi kembali lagi, banyak hal yang kita sudah buktikan tentang sifat ya, bukan nubuat. Seringkali kita terjebak dalam retorika saudara-saudara Kristen bahwa nama Nabi Muhammad terdapat di Taurat Musa atau di Perjanjian Lama. Sebenarnya bukan nama, yang ditafsir itu adalah sifat. Di Hagai pasal 2 ayat 7, ini sifat. Saya bisa tunjukkan. Dan ini adalah miliknya YSLA atau orang Kristen. Kita buka di sini. Ini Hemda, gitu kan? Ini Hemda. Tapi kita ambil di sini ada referensi. Ini sudah beberapa kali saya tampilkan dalam diskusi lintas agama. Referensi ini 673b, kalau kita lihat dari definitionnya, Strong's cross referensinya, ini ada tulisan nih. The Arabic Hamida means praise and the name Muhammad. Ini datanya orang Kristen. Kemana tadi si Arom? Jadi kalau orang tidak menggunakan intelektualnya, Bible ini dari para scholarnya, orang-orang akademisinya mempermudah orang Kristen membaca Bible. Ini referensi dari Hagai. Tertulis ini nama Nabi kami, Allahu Akbar. Kurang lagi ikut. The name Muhammad.
Satu lagi, Itu ada kalau Bang teman-teman Yosef tidak itu. tahu yang dimaksud oleh guru-guru kita, Ustadz Kainama, kemudian Zakirnet, tentang Kidung Agung. Ini yang teman-teman juga kadang, enggak, itu cuma nama. Dari teman-teman Muslim sendiri juga mengatakan, enggak, itu kalau secara konteks tidak ada hubungannya, Kang Dito. Tapi kita bicara sifat. Segala sesuatu padanya menarik. Ini bunyinya, pelafalnya Mahmud. Ini Kidung Agung pasal 5 nomor 16. Kita juga cek. Itu Ini Kang ada Dito. referensi yang digunakan. Kang Dito, ada spasi itu yang disembunyikan secara filologi oleh Sabda. Ada spasi di situ, Bang. Tempo hari saya bongkar itu kan. Coba Abang klik 04236 coba atau 04261 coba yang ada kata di bawah padanya menarik. Coba Abang. Abang dikocat barakallah fik. Lanjut. Ya, coba 04261 coba Abang ke bawah ya. Abang coba itu di situ 04261 coba Abang klik ya. Di situ ada spasi, Bang. Spasi itulah kata Muhammad yang dihilangkan dalam filologi. Coba Abang, coba 04261 coba Abang. Perhatikan baik-baik. Itu antara padanya spasi menarik ya. Padanya spasi itu di situ padanya Muhammad menarik itu coba itu. Di situ disembunyikan. Nah, tempo hari Ustadz Kainama memang tidak menjelaskan dengan baik ya. Itu ada spasi di situ, Bang. Coba perhatikan baik-baik. 04236 antara padanya spasi menarik. Yang disembunyikan nama Muhammad di situ. Sembunyikan itu. Nah, coba tuh. Spasi kan padanya. Tuh, coba tuh. Kalau Anda buka Hagia nomor 227 enggak ada spasi ya. Tapi kalau Anda buka di sini kan bunyinya begini, bunyinya gini. Hikmatakin bahul Muhammadin Zaidati bezerai benot Yerusalem. Ini kan ada Bang Yosef ya. Itu kata padanya di situ ada kata Ahmad disembunyikan dari sisi filologi. Jadi kalau Abang artikan semuanya itu lisannya secara keseluruhan begitu indah. Padanya Muhammad menarik. Dengarlah hai putri-putri Yerusalem. Itu yang disembunyikan, Bang, masalahnya. Mereka tidak jujur gitu loh. Mereka tidak Oke, jujur. izin saya lanjutkan, Bang Betul. Silakan. Ini ada referensi juga. Ini 673D dan E ini sama saja. Kembali lagi kita diperlihatkan mata kita tertuju kepada di sini ada nama nabi kita. Tapi bukan nama yang dimaksud, melainkan sifat come from the root. The name Muhammad. The Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad. Jadi dua nih, yang tadi Hagai 2 nomor 7, yang sekarang Kidung Agung atau Song of Solomon itu pasal 5 nomor 16. Ini saya gedekan nih. Muhammad, Masya Allah. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Saudara-saudara Kristen membuat Bible online Sabda ini yang jelas-jelas kalau kita klik di sini, yayasan ini adalah bukan milik Islam. Yayasan Kristen non-profit. Tapi kembali lagi, kita hanya percaya kepada Al-Quranul Karim. Kalau kita membaca surah Al-Baqarah ini dan kita melihat terjemahannya, tidak akan tahu apa yang dimaksud makna ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma kasabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kalau terjemahan ini tidak mungkin kita dapat cuma sebatas terjemahan. Kita lihat di sini ada tafsir dari Tahlili mengatakan menyembunyikan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dalam Taurat. Ini yang tadi kita buka. Jadi Maha benar Allah dengan segala firman-Nya bahwa Al-Quran ini kalamullah, petunjuk dari Allah yang maha mengetahui. Tidak ada semua manusia yang berhasil menyembunyikan dan itu tidak dideteksi oleh Allah. Karena Allah maha mengetahui. Dari inilah kita mempelajari banyaknya kami ini apologet Islam Indonesia berbicara tidak pernah keluar dari konteks, tidak pernah menggunakan bukan dalil atau congor. Kalau ini sudah dibuka oleh guru, nah ini saya akan pelajari lagi. Ini akan saya pelajari lagi. Selamat siang. Izin sebentar ya. Ini saya akan pelajari lagi karena
Saya dulu itu tentang roh kebenaran yang saya ketahui hanya Parakletos. Hanya sebatas Parakletos. Yesus itu Parakletos. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Seorang perantara kepada Bapa yaitu Yesus Kristus. Perantara di sini adalah Parakletos. Jangan nama-nama nampirin data. Ya. Oh ya jangan lama. Sorry. Pelanggaran nanti. Iya, jadi Parakletos ini yang dibicarakan oleh kaum intelek di kekatolikan. Karena orang Katolik itu cenderung sekali di internal